Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Vina Amelia. Di sini saya diberikan tugas menjadi moderator kegiatan temu pakar seri pada hari ini. Nah, tentunya saya tidak sendirian saat ini. Di tengah-tengah kita sudah ada ibu narasumber yang nantinya akan sharing-sharing nih sama kita. Narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Ita Rahmawati. Beliau ini adalah asli kelahiran dari Lamongan. Di sini ada nggak yang orang Lamongan juga mungkin atau kenal sama Bu Ita sebelumnya? Nggak ada ya. Nah, saat ini Bu Ita sedang bertugas menjadi rektor di salah satu kampus kesehatan di daerah Jepara, yaitu dulunya itu namanya Akademi Bidan ya Bu ya? Iya, Kebidanan betul. Islam Al-Hikmah. Tapi saat ini sudah berubah nih menjadi Ya, Universitas Al-Hikmah Al-Hikmah. Jepara. Nah, hebat banget nih Bu. Selamat ya Bu ya Ya, atas terima perubahannya kasih. dari Akbid berubah langsung menjadi universitas. Keren banget Bu. Terus mungkin semuanya nih yang hadir pada hari ini sudah nggak sabar nih buat kenal dan langsung belajar bareng dengan Ibu Ita. Tapi mungkin untuk berikutnya Ibu Ita ada kata sambutan terlebih dahulu atau ada perkenalan kepada para Ya, peserta siap. yang lainnya. Silakan. Kepada Ibu Ita saya persilakan. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya semua? Terdengar, Bu. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu dalam Zoom ya. Mungkin secara online tidak kenal sebelumnya. Oleh sebab itu saya perkenalkan. Nama saya Dr. Ita Rahmawati, SSIT MKes. Kebetulan saya di Prodi D3 Kebidanan. Alhamdulillah memang dari Akbid berubah jadi Universitas Al-Hikmah ya. Salah satu prodinya ada D3 Kebidanan. Teman-teman calon bidan maupun yang hadir pada saat ini mungkin ada yang umum, ada yang calon bidan, ataupun ada tenaga kesehatan lain yang juga bergelut di kesehatan untuk juga ikut membantu pemerintah dalam mensukseskan kesehatan masyarakat. Hari ini nanti kita akan belajar bersama tentang stunting ya. Tapi juga fokus utamanya adalah bagaimana menyiapkan ibu hamil agar sehat, kemudian nanti lahirlah generasi penerus kita. Karena sebenarnya ini adalah menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang unggul, cerdas. Oleh sebab itu nanti kita bisa diskusi bersama, menyampaikan materinya juga materi-materi yang nanti bisa diikuti dengan diskusi ya. Jadi santai saja nanti kegiatannya ya. Dan juga mumpung ketemu nanti bisa tanya seputar tentang kesehatan kehamilan maupun tentang kesehatan bayi maupun balita. Oke, mungkin itu saya di sini menekuni kesehatan ibu dan anak. Jadi saya geluti adalah kesehatan ibu dan anak. Fokus utamanya di situ gitu. S3 saya juga di kesehatan masyarakat, fokus utamanya juga di perawatan kehamilan tentunya. Terima kasih, itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Baik, Ibu Ita, salam kenal ya Ibu. Ya, salam kenal kembali. Baik, mungkin selanjutnya di sini saya akan memberikan arahan kepada para peserta Zoom yang sudah hadir pada hari ini. Pada saat acara berlangsung, apabila teman-teman, ibu atau bapak memiliki pertanyaan atau ingin menjawab pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui via chat atau open mic saja, tapi harus terlebih dahulu raise hand. Dan yang berikutnya, nanti kalian harus berada di dalam Zoom sampai akhir ya, karena nanti di akhir acara akan ada kuis yang nantinya kalian bisa mendapatkan hadiah sebesar pulsa 100.000. Jadi jangan sampai kelewatan ya semuanya. Dan nanti di pertengahan juga akan ada sesi iklan, jadi jangan sampai terlewatkan. Karena kebetulan di sini banyak yang off cam, semoga teman-teman semua dan ibu bapak bisa menyimak kegiatan pada hari ini dan mengikutinya dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Untuk acara selanjutnya bisa saya serahkan kepada Ibu Ita. Ya, terima kasih. Baik teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman
saja ya. Kebetulan ini biar lebih awet muda mungkin ya. Jadi teman-teman semua bahwa kalau kita di bidang kesehatan atau tentunya yang ikut misalnya masyarakat umum yang sedang hamil maupun yang sedang mengolah kehamilan. Jadi di sini saya akan nanti berdiskusi tentang bagaimana pencegahan stunting melalui perawatan kehamilan yang tepat. Karena kebetulan saya juga sebagai tim asesor dari Kemendikbudristek, Diktek, juga termasuk reviewer soal UKOM pusat. Jadi kebetulan topik yang saya angkat juga salah satunya yang biasa dibicarakan dalam uji kompetensi bidan, termasuk juga yang saat ini sedang digerakkan oleh pemerintah untuk diatasi, yaitu stunting. Akan tetapi sebenarnya stunting itu bisa diupayakan untuk diminimalisir atau dicegah. Makanya kenapa topik yang saya ambil adalah bagaimana kita mencegah stunting itu tidak terjadi dengan cara melakukan perawatan kehamilan yang tepat pada ibu. Karena kita adalah sebagai sumber informasi yang tepat. Jangan sampai nanti ibu hamil itu mencari informasi lewat Google, kemudian salah di dalam memilih artikel yang dibaca gitu ya. Bisa ke slide berikutnya. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu tentang stunting? Sudah, Bu. Sudah ya? Mungkin ada satu yang mic-nya dibuka, coba seperti apa gitu pengetahuannya kalau stunting itu seperti apa? Gagal tumbuh dan kembang, Bu. Gagal tumbuh kembang. Dari mana itu tadi ya? Restuhelia ya? Iya, Bu. Dari mana? Ya bagus ya Mbak ya. Saya panggil Mbak aja ya, masih muda kok ya. Jadi memang iya, Mbak. kebetulan kalau kita itu ingin menyiapkan generasi penerus bangsa ya dimulailah dari kehamilan gitu. Karena itu cikal bakal nanti yang dia akan tumbuh menjadi balita, menjadi anak remaja, kemudian dewasa, menikah dan hamil, melahirkan generasi berikutnya lagi. Sehingga memang perlu disiapkan lebih awal. Betul sekali memang ya. Karena stunting di situ diupayakan bagaimana agar tumbuh kembang itu berjalan dengan sesuai umur. Kadang-kadang masyarakat hanya melihat anak ini lebih pendek dari yang lainnya gitu saja, tanpa melihat umurnya gitu ya. Sudah bisa berganti itu, Bu. Sudah bisa berganti semua ya yang di slide yang lain ya. Sudah, Bu. Kita teruskan ya. Jadi ke slide yang status kesehatan dulu, Ibu. Itu ya. Jadi status kesehatan ibu hamil memang sangat berpengaruh terhadap masa depan bayi. Kenapa kok itu berpengaruh gitu? Karena ketika seorang ibu hamil, itu dia tidak hanya menyiapkan untuk dirinya sehat, tapi juga bagaimana janin tersebut bisa juga sehat dan nantinya akan lahir secara normal, jadi balitanya juga nanti akan sehat, jadi remaja dan jadi generasi berikutnya. Makanya kenapa ini penting untuk dikelola. Kita semua tenaga kesehatan, termasuk juga salah satunya bidan, itu punya peranan yang sangat penting. Bagaimana cara upaya kita yang bisa kita lakukan gitu, dengan cara perawatan kehamilan yang tepat gitu ya. Nah, perawatan kehamilan yang tepat itu, next ya. Nah, di sini ada perlu saya paparkan ya, bahwa ada sirkulasi, di mana kalau itu tidak dicegah dari awal, maka generasi berikutnya akan bermasalah juga gitu. Ada bayangkan pada saat si ibu hamil ini tidak mengelola kehamilan dengan benar. Kondisi di sini ya, ibu hamil gitu. Ternyata kondisi kehamilannya tidak dikelola dengan baik. Maka pastinya nanti akan melahirkan bayi yang tidak sehat ya. Bayi yang tidak sehat, yang imunnya rendah, gampang sakit, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya tidak normal, maka nanti akan berefek pada saat dia remaja juga tidak berkembang dengan sesuai. Akibatnya nanti ketika dia hamil pun, maka akan melahirkan generasi lagi yang tidak sehat lagi. Oleh sebab itu, stunting ini itu perlu diupayakan dari sejak dia masih jadi janin. Makanya kenapa ada 1000 hari pertama kehidupan. Salah satu di 1000 hari pertama kehidupan adalah 9 bulan saat di dalam kandungan. Stunting itu seperti ini ya. Kalau kita lihat secara sekilas sepertinya tidak ada masalah stunting itu. Anak-anak berjejer,
itu terlihat biasa. Mana yang stunting, mana yang tidak sangat sulit dilihat. Tapi ketika dia diletakkan berderet dengan umur yang sama, nanti akan terbaca dengan jelas bahwa anak yang seharusnya pada umur itu tingginya sesuai, maka ada beberapa anak yang tingginya tidak sesuai. Yang perkembangannya juga ada yang tidak sesuai ketika di screening. Nah, disitulah stunting terjadi. Maka dari itu, ini sangat penting gitu. 1 dari 3 balita, lanjut ya. 1 dari 3 balita Indonesia itu mengalami stunting. Jadi sudah disurvei ini, di Indonesia itu sudah disurvei dan memang ternyata Indonesia ini juga menempati porsi yang tinggi ya, dibandingkan negara lain gitu. Makanya kenapa sampai saat ini tuh pemerintah lagi menggerakkan bagaimana caranya tenaga kesehatan, calon bidan, calon tenaga kesehatan yang lain, ibu-ibu hamil, masyarakat umum itu tahu gitu, bahwa ini sangat penting. Tidak hanya sekedar apa sih stunting itu gitu. Tapi bagaimana sih mengupayakan agar itu tidak terjadi? Karena ternyata di sini Indonesia itu menempati yang pertama dibandingkan Vietnam, Malaysia, Thailand. 27,5% itu dia nomor 1 gitu. Bahwa ternyata balita-balita itu banyak yang mengalami stunting dan itu baru terdeteksi ketika dia sudah berusia 2 tahun. Alangkah baiknya pencegahan itu bisa dilakukan di awal. Andaikan pencegahan itu dilakukan sejak hamil, maka tidak akan terjadi gitu kan. Jadi mulai dari ASI eksklusif, gizi, saat hamil, lingkungan, air bersih, pertumbuhan balita, ini sangat kompleks. Namun langkah awal yang perlu kita lakukan adalah di porsi hamilnya terlebih dahulu. Makanya pada hari ini kita bisa berupaya bagaimana sih perawatan kehamilan yang tepat, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai calon tenaga kesehatan maupun masyarakat secara umum. Oke, lanjut. Nah, bisa dilihat di situ ya, sebelumnya Bu. Nah, grafik kita itu sangat luar biasa ya. Memang sih grafiknya turun gitu. Tetapi kenyataannya kita masih lebih tinggi dibandingkan negara lain gitu. Artinya sebenarnya upaya sudah ada, tapi kenapa itu masih belum berhasil? Kenapa masih saja ada balita yang stunting? Logikanya kalau itu sudah diupayakan dengan tepat, maka akan turun. Ini sudah turun, tetapi kemudian naik lagi secara drastis gitu. Nah, ini menjadi bonus demografi yang tidak sehat. Anda bayangkan ketika balita-balita stunting ini nanti jadi remaja, kemudian hamil, maka efeknya adalah kehamilan yang tidak normal juga gitu. Nah, itu berbahaya bagi bonus demografi kita. Karena ke depan anak-anak yang balita yang stunting ini nanti akan jadi remaja, jadi dewasa, kemudian jadi ibu. Nah, disitulah akan terjadi masalah di bayi kemudian hari. Maka dari itu generasi berikutnya jangan sampai mengalami hal yang sama gitu. Oleh sebab itu penurunan angka stunting kita targetkan pada tahun 2024 di Indonesia itu 14%. Jadi 27,6 turun jadi 14%. Angka yang sangat faktual ya, jauh gitu kan ya. Dari 27 kalau kita lihat berarti selisihnya saja sudah besar gitu. Apa kita mampu melakukan itu? Mampu. Kalau semua calon bidan memahami betul bagaimana mengelola kehamilan dengan tepat. Bagaimana kesehatan tahu, bagaimana masyarakat tahu. Karena yang terdistribusi di masyarakat itu biasanya kadang-kadang informasinya salah gitu. Jadi harus tepat. Oke, kita lanjut berikutnya. Bahkan saat ini pemerintah juga sudah mendukung penuh dana, kemudian sosialisasi, leaflet-leaflet, sudah banyak beredar di masyarakat. Tapi kenapa kok masih belum nyampe itu? Karena komitmen yang ada di pemerintah untuk menurunkan stunting, itu berupa bagaimana mengupayakan kesehatan ibu hamil. Nah ini, poin yang kita bahas hari ini ya, menjamin kesehatan ibu hamil. Itu poin pertama yang difokuskan gitu. Dan Pak Jokowi juga sudah menyarankan kepada kita jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, kematian bayi. Kematian ibu dan kematian bayi itu penyebabnya juga karena pengelolaan ibu hamil yang tidak tepat gitu ya. Oke, next. Kita masuk ke perawatan kehamilan. Saya yakin adik-adik semua ya, teman-teman semua yang dari masyarakat juga, yang dari umum juga,
pasti sudah sering sekali mendengar tentang perawatan kehamilan sebenarnya. Akan tetapi kita di sini belajar bagaimana sih mengkoreksi atau mengevaluasi agar perawatan kehamilan yang selama ini kita jalankan atau yang selama ini kita ketahui itu menjadi perawatan yang lebih baik gitu. Fokus utama kita yang pertama adalah di pemeriksaan kehamilan. Kenapa pemeriksaan kehamilan itu penting gitu? Ada yang tahu tidak kenapa kok itu penting? Bisa resen, bisa juga nyalakan mic kayak tadi ya. Ayo silakan. Karena itu mengetahui Sebutkan perkembangan dulu ya. Biar teman-teman yang lain tahu gitu dari mana, namanya siapa, kan enak ya. izin Bu masuk, perkenalkan nama siap. saya Bayi Arpulandari, asal Lombok siap. tapi kuliah di IKBIS Surabaya. Oh ya, dari Surabaya ya. Siap. Gimana Mbak? Ini jawaban saya kenapa penting dalam pemeriksaan kehamilan, karena kan setiap pertumbuhan bayi itu kita tahu gitu Bu, kalau kita memeriksa kehamilan tiap bulannya gitu. Ya. Dan kita bisa kayak konseling tentang misalkan perbaikan gizi ibu gitu, agar bayi tidak lahir rendah gitu. Ya, bagus ya. Jadi memang satu poin ya, ada pertumbuhan bisa terkaji, kemudian bisa memberikan edukasi ya atau PENKES ya, pendidikan kesehatan tentang apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Oke ya. Satu lagi itu mungkin ya. Tidak apa-apa, sudah raise hand soalnya. Iya, silakan. Ya, silakan satu lagi itu tadi yang sudah raise hand ya. Terima kasih Bu. Perkenalkan saya Sri Rahayu dari Stikes Ganesha Ustada Kediri. Oh ya, siap-siap dari Gunanya Kediri ya. Pemeriksaan kehamilan ini untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan pada kandungan baik janin maupun ibunya. Ya, bagus ya. Jadi senang sekali saya ya, ternyata teman-teman calon bidan di masa depan ini ya, itu sudah paham gitu, bahwa memang pemeriksaan kehamilan itu upaya yang dilakukan oleh kita untuk mencegah agar tidak terjadi komplikasi maupun masalah-masalah dalam kehamilan. Apabila nanti dialami oleh ibu hamil pun bisa ditindaklanjuti lebih cepat gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam pemeriksaan kehamilan itu kita semua screening gitu. Jadi pada saat pemeriksaan kehamilan itu momen di mana tenaga kesehatan, baik itu bidan, tenaga kesehatan lain, terutama bidan ya, ketemu langsung dengan pasien. Punya kesempatan untuk anamnesa lebih lengkap. Bagaimana masalah kesehatannya, bagaimana riwayat kesehatannya sebelumnya, apa itu kehamilan pertama, kedua, dan seterusnya. Dan ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Sehingga ketika periksa hamil, itu paling tidak kalau program dari pemerintah itu minimal 4 kali. Jadi 1 kali itu pada usia kandungan sebelum 3 bulan. 1 kali lagi pada 4-6 bulan, dan 2 kali terakhir itu 2 kali ya, 7-9 bulan. Apa saja yang diperiksa? Anda semua bisa lihat di layar saya ya. Jadi ada pemeriksaan 9 item ya. Jadi ada kalau zaman dulu ada yang namanya 7T gitu ya kan. Sekarang sudah ada ANC terintegrasi ada 14T. Bahkan sekarang ada yang dilengkapi sampai 15T. Namun yang perlu dilakukan oleh Anda adalah poin ini yang terpenting ya. Kenapa itu yang saya cantumkan? Karena poin ini yang seharusnya dilakukan oleh bidan, apalagi pada saat pertama kali si ibu itu datang ke tempat Anda. Jadi timbang berat badan harus tepat, ukur tinggi badan juga tepat. Nah, hati-hati pada saat menimbang berat badan, pada saat mengukur tinggi badan. Karena pada saat itu alat itu juga berpengaruh. Jadi alat yang digunakan harus benar-benar valid ya. Ketika mengukur tinggi badan pun si ibu harus sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kemudian ukur tekanan darah, ini juga harus dicek terlebih dahulu. Ada banyak kasus yang terjadi di lapangan ya. Ukur tekanan darah itu berbeda-beda hasilnya. Ketika dia dalam waktu yang sama saja, misalnya dia periksa awalnya di sini kok tensinya segini. Di sini tensinya segini. Sebenarnya tensi itu bisa berubah karena aktivitas, bisa karena stres, sehingga memang bisa berubah. Tetapi alat itu juga bisa berpengaruh terhadap kevalitan. Jadi sebelum Anda tensi atau ukur tekanan darah, cek dulu. Apakah menggunakan air raksa, apakah menggunakan digital, itu harus dicek.
Oh, alatnya sesuai, alatnya enggak sesuai gitu. Jadi jangan langsung hanya ngetes saja. Begitu juga dengan Lila. Harus disampaikan dulu apakah si ibu kidal atau tidak gitu. Apakah aktivitasnya selama ini menggunakan tangan kanan ataukah menggunakan tangan kiri. Ada beberapa pasien yang kidal itu kalau aktivitas itu menggunakan tangan kiri gitu. Aktivitas yang bagaimana kan toh juga dua-duanya digunakan, iya, tetapi ini yang dimaksudkan adalah aktivitas-aktivitas yang sering digunakan. Seperti makan dan seterusnya, pokoknya yang sering digunakan itu yang mana gitu. Dan itu yang dilakukan pemeriksaan. Yang dilakukan pemeriksaan itu yang kebalikannya maksud saya gitu. Jadi bukan seperti ini ya, contoh ya, ini itu pasien normal, bukan pasien kidal. Kalau dia sering menggunakan aktivitas tangan kanan, ya berarti yang diperiksa tangan kiri, lengan kiri yang diukur Lila. Kalau dia kidal berarti lengan kanan gitu. Nah ini harus dipastikan, tidak langsung saja ibu duduk kemudian saya periksa. Seringkali kadang bidan lupa, kita sebagai tenaga kesehatan lupa menanyakan. Pasien itu juga butuh feedback ya, butuh fleksibel kita, butuh komunikasi kita. Jadi kita berbicara dengan pasien bukan benda. Kemudian ukur tinggi rahim, letak janin, DJJ, ada banyak yang digunakan ya, alat yang digunakan. Bisa juga menggunakan USG, kalau saat ini ada beberapa bidan juga bisa menggunakan USG. Akan tetapi syaratnya dia harus ikut pelatihan USG terlebih dahulu. Itu baru boleh. Kemudian imunisasi tetanus toksoid, itu juga harus diberikan. Tablet tambah darah, wajib harus semua ibu hamil, jadi enggak tanpa terkecuali gitu ya. Tablet tambah darah itu wajib. Kemudian tes laboratorium. Di sini sesuai dengan pemerintah yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa setiap ibu hamil yang datang pertama itu harus tes darah. Di dalamnya ada hepatitis, di dalamnya ada HbSAg, kemudian ada juga HB. Ketika protein urin dan reduksi urin itu lebih tepat diperiksanya pada saat usia kandungan 4-6 bulan. Jadi tidak boleh pada saat di awal, karena memang reduksi urin dan protein urin itu baru akan muncul ketika usia kehamilan 4 bulan ke atas. Jadi itu juga harus dipahami oleh bidan. Tidak semua datang diperiksa semua gitu. Nanti juga hasilnya tidak sesuai, mubazir gitu ya. Kemudian temu wicara atau konseling. Nah, tadi yang dikatakan teman Anda, bahwa disitulah kita akan diskusi apa yang sudah diketahui, apa yang belum. Jadi tidak perlu mengulang-ulang gitu. Pertemuan pertama pembicaraannya gizi, kedua gizi lagi, ketiga gizi lagi. Kira-kira monoton tidak seperti itu. Nanti pasien juga enggak mendapatkan informasi yang tepat ya. Jadi Anda tanyakan sesuai kebutuhan pasien. Sehingga di temu wicara itu harus ada anamnesis dulu, apa yang dibutuhkan gitu. Apakah sudah tahu tentang ini, tentang itu, harus diinformasikan dulu gitu ya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke pertama. Pertama tadi pemeriksaan kehamilan. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Jadi nomor 1 itu di perawatan kehamilan ya harus kita pantau, harus kita pastikan bahwa ibu hamil itu periksa dulu. Mau hamil pertama, mau hamil kedua, mau hamil ketiga, keempat itu berlaku ke semua ibu hamil. Jadi tidak menjadi kemudian indikator ya, kalau sudah hamil keempat, kelima tidak perlu periksa. Nanti kalau sudah menjelang persalinan baru periksa. Nah, tidak seperti itu. Itu nanti akan terlambat perkembangan bayinya. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama pengelolaannya. Jadi harus periksa juga. Jangan sampai ya, anak pertama rutin periksa, anak kedua tidak. Gara-gara tidak periksa, tidak terkontrol pertumbuhannya. Kasihan kan anak kedua. Nanti saya ada video perkembangannya. Nanti akan bisa terlihat betapa semua anak itu butuh itu gitu. Tidak hanya anak pertama gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pemenuhan yang kedua. Memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Jadi yang perlu dipastikan oleh calon bidan yang kedua adalah apakah nutrisi, apakah konsumsi ibu selama hamil itu tercukupi. Yang pertama adalah tentang makan beragam. Jadi makan beragam, makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan 1 porsi lebih banyak. Ingat ya, poinnya adalah di 1 porsi lebih banyak. Berarti 1 porsi dulu ditata gitu. Kemudian dilebihkan. Jadi bukan kemudian kalau dulu ya makan sedikit tapi sering, itu upaya kalau kita mual muntah gitu.
Kalau untuk ibu hamil yang normal, maka dia harus 1 porsi lebih bahasanya. Jadi 1 porsi untuk orang biasa dewasa ditambah lagi gitu. Ini saya ada, coba klik di sini ya Bu. Video ya Bu ya? Ya, klik di sini. Ya, yes itu. Yes. Mungkin sebentar. Itu ada hyperlinknya ya. Nah, 1 porsi lebih itu yang dimaksudkan adalah bukan 1 kali makan itu langsung seperti itu ya. Ada beberapa ibu hamil yang 1 kali makan gitu ya. Isi piring ya Bu ya? Ya, betul. Nah, ini ya. Jadi kita lihat sebentar tentang bisa didengar semua ya. Ini tayang atau tidak ini? Tayang Ibu. Tayang ya. Oke, bisa dimaksimalkan itu Ibu layarnya. Nah, itu adalah isi piring ya. Jadi Anda bisa lihat di isi piring itu adalah menu. 1 kali makan ya. Ingat ya, ini 1 kali makan. Berarti kalau ibu hamil lebih. Jadi kalau 1 kali makan saja sudah ada porsi seperti itu ya. Otomatis kalau ibu hamil maka harus lebih dari 1 porsi itu gitu. Jadi lauknya, buahnya harus dibagi dulu piringnya gitu. Kembali ke slide tadi, nanti saya jelaskan gitu. Nah, jadi gini ya, di dalam 1 menu makanan, kita ke piramid, ke setelahnya dulu Bu. Next, ke setelahnya dulu. Nah ini, jadi kita ke piramid dulu, piramid makanan. Pada saat seorang ibu hamil, dia tidak hanya butuh karbohidrat saja, sayuran saja, buah-buahan saja, ataupun hanya air minum saja atau elektrolit saja. Tetapi yang dibutuhkan adalah seimbang, lengkap. Jadi kalau ada beberapa ibu yang tidak mau dengan makanan tertentu, maka gantilah dengan makanan yang komposisinya sesuai kebutuhan itu gitu. Contoh ya, misalnya sayur gitu. Jadi harus lengkap, ada karbohidratnya iya. Kemudian ada sayur iya. Ada buah juga tetap harus ada. Ada daging, susu bisa diganti ya. Jadi bisa diganti juga dengan minuman yang lain gitu. Ada harus tetap ada lemaknya, ada minyaknya, ada manisnya gitu. Jadi bukan berarti malah nanti terus puasa karena takut bayi besar. Beberapa nanti akan saya jelaskan juga tentang pantangan makanan sebenarnya ya. Karena nanti ada kaitannya gitu. Komposisi yang seharusnya ada itu harus tetap ada nasi. Itu karbo gitu. Kalau misalnya karbohidrat itu kok tidak bisa melalui nasi, si ibu itu muntah atau mual pada saat konsumsi nasi, maka Anda bisa mengganti. Jadi Anda bisa menggantinya dengan apa? Ya karbohidrat. Karbohidrat itu bisa menggunakan apa? Roti, kentang. Kalau nasi masak tidak bisa ya lontong gitu ya. Nasi tapi dibuat lontong gitu. Jadi intinya ibu itu tetap ada karbohidrat. Mau bentuknya apapun ya. Karena kadang-kadang orang Indonesia itu kalau belum makan nasi berarti belum makan ya kan? Padahal sudah makan mie instan, sudah makan mie, sudah makan roti, sudah makan macam-macam, tapi kalau ditanya sudah makan belum makan gitu ya, karena belum makan nasi gitu kan. Nah tapi kalau yang dimaksudkan karbohidrat itu ya, jadi ini harus dipahamkan ke ibu hamil bahwa karbohidrat itu harus diganti, bukan dihilangkan. Mual karena nasi ya diganti roti, mual karena nasi dalam bentuk nasi ya harus dibentukkan yang lain seperti lontong misalnya kalau lontong nggak mual gitu. Atau bisa juga diganti yang lain gitu, bisa juga keju, bisa juga pasta dan yang lain. Atau kentang ya, kalau dia suka kentang ya kentang gitu. Jadi macam-macam semua, sereal maupun sereal itu juga termasuk karbohidrat. Itu bisa diganti. Jadi jangan dihilangkan ya. Ketika mual maka gantilah karbohidrat yang lain, gitu maksud saya. Yang kedua adalah harus tetap ada buah. Kalau memang tidak suka buah salah satu buah, ganti buah yang lain. Di kehamilan itu, semua buah-buahan itu dianjurkan. Yang terpenting dia tidak ada masalah tertentu, seperti misalnya kalau nanas muda ya memang tidak ya. Karena ada apa? Ada efek di sana yang mengakibatkan kontraksi gitu. Kemudian sayur-sayuran.
Harus tetap ada. Meskipun misalnya tidak suka sayuran yang lain gitu, ganti dengan yang lain. Jadi tetap komposisinya harus ada sayuran. Kenapa kok tadi di piring juga masih ada setengah, ada 3/4, ada 1/4. Sayuran itu 1/4 ya. Sedikit memang, tetapi harus tetap ada. Kemudian hewani ya. Kalau ini kan hewani, kalau tadi kan nabati masuknya ya. Nah, protein hewani, protein nabati itu juga harus tetap ada. Daging, telur, ikan, kacang-kacangan itu tetap harus ada. Kalau tidak ada salah satu diganti yang lain gitu. Jadi tetap harus ada. Tetap juga harus ada manisnya, tetap harus ada minyak yang digunakan. Jadi bukan terus pantangan itu semua jadi dihilangkan semua gitu. Ini semua adalah piramid makanan yang dibutuhkan oleh semua ibu hamil dan wajib ada pada ibu hamil. Jadi sekali porsi makan harus memenuhi ini semua. Meskipun porsinya memang sangat sedikit ya, ini hanya setengahnya, kemudian 1/4-nya gitu. Tetapi harus ada. Jadi di piring itu lengkap. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya meskipun hanya seiris buahnya gitu. Yang sesuai kesukaan ibu. Jadi tidak kemudian buah ini loh, kalau buahnya pisang terus apa enggak terpenuhi gizinya, tidak. Yang penting ada buahnya. Kan tadi komposisinya harus ada buah, harus ada sayur. Oke, yang sebelumnya Bu. Kemudian untuk khusus yang mual muntah ya, itu baru nanti porsinya adalah kecil tapi sering gitu. Kalau tadi satu porsi satu piring itu normal biasa, kalau dia mual muntah ya secukupnya. Tapi harus sering. Jadi kira-kira kayak gini, satu porsi itu dibagi gitu. Jadi porsi satu piring itu nanti akan dibagi gitu. Akan dibagi sesuai dengan kemampuan ibu. Sehingga ibu itu tidak mual gitu. Ketika dia sudah 3 sendok, 4 sendok selesai. Jarak nanti 1 jam kemudian makan lagi. Jadi tetap porsinya sama. Hanya pola makannya saja yang diubah. Jadi jangan kemudian karena makan sedikit tapi sering tapi tidak terkontrol jumlah yang harus dikonsumsi. Nah, itu harus hati-hati ya ketika kita menyarankan. Jadi ketika kita menyarankan porsi kecil tapi sering, itu dibagi. Porsi kebutuhannya sehari itu berapa, nanti dia makan berapa sendok. Kalau satu piring itu jadi 10-20 sendok ya berarti berapa kali makan gitu. Kemudian tablet tambah darah. Nah, ini yang sering terjadi di lapangan ya teman-teman. Bapak calon bidan juga, ibu hamil juga. Seringkali tablet tambah darah ini kalau kita tanya saat periksa hamil, apakah sudah diminum ibu? Sudah. Tetapi kadang-kadang ada beberapa pasien karena begitu setelah selesai minum agak mual, nggak diminum. Dibuang gitu. Atau mungkin disembunyikan gitu. Itu sering terjadi di lapangan. Makanya kenapa tadi saya katakan bahwa nutrisi itu jangan hanya kita berpedoman pada FE yang diminum oleh ibu. Tetapi benar-benar dijaga konsumsi makannya. Karena kalau kita hanya berdasarkan tablet FE, maka kurang gitu. Selama kehamilan butuhnya hanya 90 tablet memang. Itu harus diminum gitu. Sebenarnya kalau itu 3 bulan, 6 bulan sudah cukup gitu. Tetapi kadang-kadang ada ibu hamil yang tidak rutin kan. Nah, oleh sebab itu makanya kenapa setiap hamil diberi. Karena kita itu harus siap-siap. Bisa jadi tablet yang harusnya diminum sebulan penuh itu hanya diminum 10 tablet, 5 tablet, sisanya tidak. Jadi nggak terpenuhi selama kehamilan 90 tablet itu gitu maksudnya ya. Apakah nanti overload Bu? Tidak. Setiap hari satu ibu hamil minum 1 tablet itu sesuai kebutuhan. Karena Mau nikah ngebul ya. Gimana? Nah, cairan ya. Cairan yang dibutuhkan paling tidak minimal 8 gelas per hari. Jadi pada saat 18 per hari itu maka terpenuhilah ibu hamil. Itu minimal loh ya. Berarti kalau satu botol minuman yang nanti itu 150 ml dari satu gelas itu perkiraannya sekitar 150 kan. Itu ya kurang. Jadi harus diimbangi juga dengan cairan yang lain.
Oke, next. Kurang dari 10. Lagi, next lagi. Satu kali lagi. Oke ya. Gula, garam, lemak itu tetap harus ada. Tetapi kenapa tulisan saya di situ dibatasi? Dibatasi loh ya, bukan dihilangkan. Kasihan sekali ada beberapa ibu hamil itu nggak boleh minum manis, nggak boleh makannya juga tanpa garam sampai tawar gitu rasanya kalau makan. Ada juga yang sampai tidak boleh digoreng dan seterusnya. Itu persepsi yang salah tentang kehamilan. Ada calon bidan maupun masyarakat di luar ya, baik itu mendampingi orang ibu hamil maupun seorang ibu hamil sendiri, itu harus paham betul ini gitu. Jangan sampai nanti pada saat kondisi kehamilan malah juga di ini sudah hamil itu nggak enak ya, kondisinya juga berat, malah semua hal dilarang gitu. Termasuk salah satunya minum saja harus tawar. Jadi di sini harus tetap ada. Jadi gula itu harus tetap ada. Makanya di sini saya tuliskan bahwa kebutuhan per hari itu adalah setara dengan 4 sendok makan. Jadi kalau kita minum teh manis atau susu manis ditambah gula lagi ya, biasanya ada beberapa yang suka manis kan, itu hanya segini. Jangan berlebihan gitu. Tapi juga tidak terus nggak dihilangkan ya. Tetap ada, tetapi dibatasi gitu. Jadi 4 sendok makan itu sudah cukup sehari itu. Kalau diminumnya pagi hari ya sama malam hari gitu. Pagi hari kalau sekali minum yang manis ya berarti 2 sendok, malamnya 2 sendok gitu. Yang lainnya sisanya adalah air putih. Air putih kan tanpa gula ya gitu. Begitu juga dengan garam. Saat masak, upayakan adalah dipisah. Masakan ibu hamil, masakan keluarga. Seringkali ya masyarakat kita itu kalau masak kan satu menu ya. Satu menu untuk makan bersama. Anak, ibu, orang tua. Tetapi kalau punya di rumah ada satu ibu hamil, maka dia harus dikondisikan khusus. Jadi garamnya ini harus dibatasi karena nanti ada yang namanya preeklamsia kan gitu. Jadi 1 sendok teh saja saat memasakkan itu. Begitu juga dengan lemak saat goreng-goreng. Keasikan ya semuanya gorengan semua gitu. Tapi kan sekarang minyak goreng mahal ya, jadi sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi 5 sendok saja saat goreng-goreng itu yang sedikit gitu. Mungkin gorengannya saat di pagi, yang lainnya enggak gitu. Oke, next. Nanti kalau ada pertanyaan kita buka pas di nutrisi selesai gitu ya, per topik gitu ya, biar enak gitu ya. Kemudian pantangan makanan. Nah, ini ya. Jadi pantangan makanan itu selama hamil itu hanya beberapa yang boleh dan tidak boleh. Yang selama ini terjadi di masyarakat itu adalah budaya. Kalau sudah nenek moyangnya atau orang tua sebelumnya tidak boleh itu ya tidak boleh itu gitu. Padahal kan seharusnya kan tidak ya. Jadi apa sih yang sebenarnya yang menurut kesehatan seharusnya nggak boleh itu hanya ini. Perhatikan ya, bahwa hanya minuman-minuman keras, merokok, makanan dengan pengawet dan pewarna saja yang tidak boleh itu. Selebihnya adalah diperbolehkan pada kondisi tertentu saja yang tidak, misalnya beresiko aborsi atau abortus, maka dia ada buah-buah khusus yang tidak boleh. Jadi kayak gitu. Jadi tidak semuanya terus kemudian dilarang begitu saja gitu. Makanan pengawet ya, ingat ya bahwa ibu hamil sekarang ini sudah berada di pola hidup yang tidak sehat. Camilan sekarang itu sudah tidak lagi seperti zaman dulu. Mungkin kalau kita dulu makanan sehat itu mudah didapat, sekarang kan sulit ya. Maka sebisa mungkin keluarga itu mendukung ke sana. Jadi ubah pola makan itu, mungkin dimasak atau di apa gitu ya. Jadi ini ya, ini yang dihindari. Idam harus makannya bakso terus gitu, mie ayam terus gitu. Itu juga hati-hati ya. Bahwa di sini ada pengawet, ada pewarna, ada makanan-makanan yang instan, itu juga berefek. Ketika kita menyiapkan kondisi hamil itu dengan sehat, itu tidak hanya untuk kita kok. Orang hamil, calon bidan maupun tenaga kesehatan itu bisa menginformasikan gitu bahwa bayi yang ada di dalam itu generasi penerus gitu. Jangan sampai gara-gara kita yang pengen-pengen bayinya yang bermasalah nanti gitu kan, kasihan ya. Generasi berikutnya yang cerdas, yang sehat itu kan yang kita inginkan. Trimester 1 itu adalah proses pembentukan pertama dari janin.
Jadi kalau sampai pembentukan organ itu tidak tepat karena makanan yang tidak tepat, maka itu berefek sangat luar biasa. Jangan kaget ketika ada bayi lahir kemudian cacat. Kadang-kadang ternyata tangannya tidak lengkap, pembentukan bibirnya tidak sesuai. Apakah itu bisa terjadi karena salah satu makanan? Iya, sangat. Ada beberapa riset yang sudah terjadi ya, bahwa kondisi janin yang ada di dalam ketika trimester 1 itu adalah masa pembentukan organ. Diingat-ingat ya, bahwa ketika trimester 1 itu pembentukan organ. Jadi kalau sampai dia nggak periksa, terus bagaimana dia bisa tahu bahwa dia hamil? Bagaimana dia bisa tahu apa yang harus dilakukan? Anda sebagai bidan harus mengupayakan bahwa ketika TM1 kok konsul atau ketika periksa, maka Anda harus mencantumkan itu, bahwa TM1 pembentukan organ. Kalau sampai si ibu hamil itu konsumsinya sembarangan, sangat berbahaya buat bayi. Makanannya kalau tidak makanan yang ciki-cikian nggak bisa. Itu kan untuk ibunya, coba bayangkan untuk bayinya, kasihan kan gitu. Nah, Anda bisa mengedukasi ibu hamil di situ. Anda bisa mengedukasi bagaimana mengupayakan si ibu hamil itu agar tidak konsumsi yang nggak tepat. Mentah, sukanya mentah-mentahan, susi-susi dan sebagainya itu loh ya. Makanan-makanan yang daging mentah gitu, itu juga nggak tepat gitu. Ikan mentah, kerang mentah, jadi kalau setengah matang suka. Nah itu hati-hati, ini hamil loh ya. Kasihan bayinya. Kalau kita makan enak, bayinya yang kasihan gitu. Nah, diingatkan ya bahwa semua hal yang dikonsumsi ibu itu bayi ikut menikmati gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, next. Nah, sebelum ke sini bisa ada yang mungkin ada yang perlu saya jelaskan, ada yang tanya gitu ya, atau mungkin jadi karena kenapa saya ingin di nutrisi ini kita dialog gitu. Karena kenyataannya di lapangan itu nutrisi ini masih menjadi polemik ya. Orang tua yang punya pengalaman melahirkan sebelumnya, keluarga, itu masih terikat budaya. Tidak boleh makan lele, tidak boleh makan ini, dan seterusnya. Iya kan, masih sering dengar seperti itu kan? Nah, ini adalah fokus utamanya gitu. Jangan sampai nanti itu pada saat kondisi seorang ibu hamil yang harus terpenuhi proteinnya, terutama adalah protein nabati hewani. Kenapa saya katakan bahwa protein hewani dan nabati itu utama pada saat trimester 1? Karena pada saat trimester 1 itu adalah pembentukan organ janin. Utama yang dibutuhkan adalah protein hewani dan nabati. Jadi kalau Anda sebagai orang hamil, tenaga kesehatan, fokuskan ke sana. Bahwa nutrisi yang dikonsumsi saat TM1 itu adalah terpenuhi protein hewani nabati. Jangan sampai nanti pembentukannya tidak sempurna gitu. Generasi berikutnya nanti akan bermasalah, kan kasihan gitu ya. Ada yang resen atau ada yang bertanya lewat chat, Tata? Sudah ada Ibu yang bertanya. Ya, silakan mungkin dibacakan Bu Moderator. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari Kak Delvia. Untuk jadwal minimal pemeriksaan ibu hamil itu minimal 4 kali selama kehamilan. Bagaimana jika seorang ibu tidak memenuhi syarat minimal pemeriksaan? Apakah akan berefek kepada janinnya atau tidak, Ibu? Silakan Ya. Ibu Ita. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya memang gini ya. Kenapa sih kok akhirnya harus 4? Ya berefek ya. TM1 pertama ya saya katakan ya, ketika seorang ibu hamil itu ternyata TM1 tidak periksa gitu. Ah nanti saja kalau sudah trimester 2, sudah perutnya agak besar, atau mungkin trimester 1 periksa, setelah itu tidak usah periksa, nanti kalau sudah hamil tua baru periksa. Pemeriksaan kehamilan itu sebenarnya untuk screening, deteksi dini adanya komplikasi. Anda bayangkan pada saat seorang ibu hamil itu tidak periksa, maka di situ tidak terlihat apa kendala yang dialami, apa pada saat di kehamilannya itu ternyata ada komplikasi tapi tidak ketahuan gitu. Ternyata di kehamilannya itu pertumbuhan janinnya nggak sesuai tapi nggak tahu. Kalau kita seorang awam kemudian tidak periksa, maka dia tidak akan tahu bagaimana kondisi bayinya, bagaimana kondisi janinnya, sudah berkembang sesuaikah, sudah tumbuh dengan sesuai atau tidak. Apakah pada saat itu ada komplikasi atau tidak? Nah itu tidak terdeteksi. Jadi di TM1 itu kenapa wajib periksa? Karena itu adalah pertama yang harus di cover bahwa ini hamil.
Kalau sudah tahu hamil, maka dia harus waspada, makanannya dijaga, kayak tadi yang saya sampaikan ya. Jangan sampai terlewat pembentukan organ, dia nggak tahu santai-santai karena nggak tahu kalau hamil. Semua makanan dikonsumsi, pertumbuhan janinnya nggak sesuai ternyata. Efeknya ke depan kan kasihan bayinya ya. Atau kemudian ternyata ada komplikasi, tapi nggak terdeteksi. Nanti efeknya persalinannya terhambat dan seterusnya. Nggak terkaji sebelumnya. Kemudian TM2. TM2 itu sudah masuk di komplikasi. Kalau nanti ada preeklamsi apa tidak terkaji juga. Kalau ada ketidaknyamanan misalnya ya, ibu hamil kok mengalami sering kencing, terus panik, atau mungkin di situ sering keputihan, itu tidak, dia stres-stres sendiri, nggak ngerti cara mengatasi dan sebagainya, itu juga berefek ke bayi. Ingat bahwa psikologi ibu hamil juga berefek ke janin. Ibu hamil yang nangis, ibu hamil yang sedih itu sudah ada risetnya ya, itu akan nyalur ke bayi. Jadi generasi yang emosional, generasi yang ini itu terus berkembang di sana gitu. Mungkin saja ada beberapa kasus nggak pernah periksa begitu lahir normal. Tapi apakah Anda yakin bahwa bayi yang dilahirkan itu benar-benar sehat? Benar-benar sesuai perkembangannya? Benar-benar sesuai dengan yang seharusnya? Itu akan muncul ketika balita, muncul ketika remaja, nah itu loh. Jadi wajib harus ya, minimal kan. Makanya kenapa itu minimal? Bu, kalau ternyata kok sering bagaimana? Ya tidak apa-apa ya. Kan itu pemeriksaan. Pemeriksaan itu adalah barier atau kondisi di mana screening deteksi saja gitu. Dan itu penting sekali gitu. Kalau misalnya mengalami keluhan mual terus periksa, berarti kan sudah lebih dari itu. Ya itu nggak apa-apa, malah bagus ya. Karena semakin sering kontak dengan tenaga kesehatan, maka semakin banyak informasi yang diberikan. Jangan sampai ibu hamil itu periksa sekali aja, setelah itu lihat di Google gitu. Pengen tahu makanan yang tepat ibu hamil apa, Anda yakin bahwa di artikel itu tepat untuk dibaca literaturnya gitu. Nah itu, Anda bisa menyampaikan seperti itu. Jadi harus ya. Kalau ingin anak sehat, persalinannya lancar, terdeteksi semua kondisi komplikasinya, maka wajib. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Ita atas penjelasannya. Bagaimana Delvia, sudah dipahami penjelasan dari Ibu Ita? Ya, kalau misalnya itu bidan desa ya Bu, mohon maaf sebentar karena ini kebetulan kok saya lihat ada yang bidan puskesmas ya. Iya. Nah ini gini ya, jadi kalau bidan puskesmas itu ada juga yang namanya bidan desa. Jadi bidan desa itu punya kewajiban untuk kunjungan rumah. Jadi ada beberapa, misalnya kalau ada ibu hamil, kok ternyata ini dengar dari tetangga hamil, tapi kok nggak periksa gitu. Nah maka bidan desa itu punya kewajiban untuk mengunjungi, memeriksa si ibu hamil atau kemudian menyarankan agar ke fasilitas kesehatan sehingga bisa diperiksa secara lengkap gitu. Jadi harus aktif gitu. Jangan sampai nanti kalau Anda jadi bidan desa, bidan puskesmas, perhatikan wilayah kerjanya. Jangan sampai terlewat ya. Karena biasanya ada beberapa kasus orang yang sudah hamil kedua, ketiga itu mengabaikan pemeriksaan kehamilan. Karena merasa bahwa hamil itu suatu kondisi yang rutin gitu ya, sudah pernah gitu. Jadi tidak masalah lah kalau nggak periksa gitu. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, tablet FE itu diberikan juga kan pada saat pemeriksaan gitu. Bagaimana kita bisa mengontrol pemenuhannya, bagaimana HB-nya bisa normal atau tidak gitu. Jadi meminimalisir adanya komplikasi gitu ya. Oke. Baik Ibu. Mungkin untuk selanjutnya di sini ada yang raise hand ya dari Kak Oke, Baika. siap yang raise hand mungkin ya. Silakan. Masuk Bu, bertanya, kan selain makanan itu yang kayak alkohol itu, saya pernah dengar di desa saya itu kayak seperti apa namanya screen scare itu katanya bisa itu bikin bayi cacat gitu. Apakah Ya, itu skincare benar? ya, skincare ya. Terima kasih Bu. Soalnya itu di kampung saya itu melahirkan kulitnya itu kayak bayinya itu kayak bening gitu, kelihatan tulangnya. Terima kasih Bu. Iya, bagus ya, Bapak. Berarti ini calon bidan yang mengamati kondisi masyarakat ya, bagus ya. Jadi gini ya, memang ada beberapa kosmetik ya. Jadi di situ tadi ada yang pengawet dan pewarna. Itu termasuk di dalamnya juga adalah sebenarnya itu adalah bahan kimia ya. Pengawet pewarna yang digunakan selama ini itu tidak ada yang dari murni. Kalau itu dari murni ya tidak. Termasuk di dalamnya memang ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi saya bisa menjelaskan tentang ini ya. Ada beberapa kosmetik itu tidak menggunakan alamiah, herbal gitu ya. Tetapi menggunakannya adalah bahan kimia. Karena lebih instan ya.
Anda sudah dapat farmakologi, saya ingin menjelaskan di situ bahwa sebenarnya reaksi obat ya, mau itu berbentuk skincare atau kosmetik ya, lebih tepatnya. Kenapa kok ada beberapa muncul akhirnya ada kosmetik yang aman untuk ibu hamil? Kan ada yang tulisannya seperti itu ya, kosmetik aman untuk ibu hamil. Jadi kosmetik yang bisa digunakan oleh ibu hamil, ada juga kosmetik yang tidak dituliskan seperti itu. Pada saat hamil, saya ingin menjelaskannya secara umum gitu ya, jangan sampai nanti akan muncul melarang kosmetik tertentu gitu. Tetapi yang perlu diajarkan oleh calon bidan atau masyarakat umum atau tenaga kesehatan, bahwa saat si ibu hamil itu ingin tetap juga dandan ya, karena jangan sampai juga ya gara-gara ibunya tidak dandan, tidak terawat, terus nanti akan bermasalah dengan pasangannya gitu ya. Nah ini juga jadi problematik di lapangan gitu. Nah kosmetik di sini memang harus dilihat, dibaca gitu. Di komposisi dari skincare-nya itu dilihat, apakah ini aman buat ibu hamil atau tidak. Itu pasti ada tulisannya di situ. Kalau dia sudah BPOM, pertama kita lihat dulu izinnya pasti ya. Oh ini legal, oh ini ada surat izinnya, ada BPOM-nya. Dilihat lagi, komposisinya ada tulisannya enggak, aman untuk ibu hamil. Kandungan di dalamnya itu herbal ataukah di situ kimia gitu. Jadi yang berbahaya itu sebenarnya ya, bukan terus kemudian langsung masuk transfer ke kulit bayi, terus kulit bayi jadi seperti itu. Jadi fungsinya itu sebenarnya masuk ke peredaran darah ibu. Jadi apalagi terutama kalau kosmetik-kosmetik yang modelnya injeksi, kan ada beberapa sekarang sudah mulai seperti itu ya. Putih, whitening, diinfus, ya, disuntik, infus, itu ya tidak boleh sama sekali malahan ya. Kalau yang berbentuk lotion, nah ini hati-hati ya. Yang berbentuk lotion, yang berbahaya adalah ketika lotion itu, pemutih itu, di dalamnya ada efek kimia yang berbahaya gitu. Nah di situ akhirnya nanti akan membuat si ibu imunnya turun gitu. Sehingga nanti ketika pembentukan kulit si bayi, itu akan berefek gitu. Termasuk salah satunya, yang masuk ke peredaran darah efek samping itu. Seperti halnya yang saya katakan tadi, obat-obatan termasuk. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan. Kalau pusing ke warung beli obat sembarangan. Ini ya, ini ada sebenarnya ini minum obat tanpa resep ini. Jadi obat-obatan yang sembarangan gitu. Itu termasuk kosmetik itu termasuk di dalamnya obat-obatan sembarangan. Jadi kosmetik-kosmetik yang menggunakan bahan kimia ya. Jadi seyogyanya saat hamil itu dandan ya dandan, tetapi pakailah yang aman untuk ibu hamil gitu. Pilihlah kosmetik yang di situ ada keterangan aman untuk ibu hamil. Karena kalau kita ngajari ke masyarakat itu tidak bisa ini komposisinya ini dan seterusnya gitu. Yang aman untuk ibu hamil. Bila perlu gunakan lotion-lotion yang biasa dulu gitu. Untuk amannya ya. Karena perawatan selama kehamilan itu yang penting sehat. Tidak perlu dulu putih-putih dulu dan seterusnya. Karena secara otomatis yang namanya whitening dan seterusnya kalau dalam jangka waktu cepat ya sudah pasti ada bahan kimianya gitu. Kecuali kalau lama ya penggunaannya. Nah itu ya. Jadi memang terutama ketika di trimester 1 ya. Itu adalah pembentukan. Kasus yang dialami itu bisa jadi penggunaannya saat trimester 1. Jadi pada saat penggunaan trimester 1, pembentukan kulit tubuh bayinya tidak lengkap. Makanya terjadi seperti itu. Makanya tadi bahan kimia, pengawet, apapun bentuknya, mau itu berbentuk makanan, mau itu berbentuk oles, mau itu berbentuk apapun, dihindari dulu. Gitu. Udah, mungkin ini dulu ya. Iya, Gimana? Ibu. Satu lagi atau? Ini ada pertanyaan yang sangat menarik, Bu. Oh iya, boleh. Dari Kadera, izin bertanya bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi untuk ibu hamil yang kelebihan berat badan sehingga dianjurkan diet nih Bu oleh bidan atau dokter kandungannya. Nah, oh ya, obesitas. Oke, bagus itu ya. Jadi gini ya, obesitas pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu pada saat awal pemeriksaan kehamilan itu harus diukur dulu status gizinya gitu. Nah, status gizi itu nanti dikelompokkan. Ada ibu hamil yang normal, ada ibu hamil yang overweight. Overweight itu normal di atas normal sedikit gitu. Itu overweight. Jadi berat badannya lebih gitu. Bahasanya kalau kita bilang berat badan lebih.
Kemudian obesitas, berat badan yang sudah over itu obesitas. Ada juga yang di bawahnya, jadi berat badan kurang gitu. Jadi, nah, komposisi dari nutrisi dari setiap kondisi kehamilan itu disesuaikan status gizi gitu. Kalau status gizinya normal, maka penambahan berat badan selama hamil itu jadi ada banyak literatur memang nambahnya harus berapa gitu. Tetapi banyak sekali literatur yang menyebutkan bahwa di dalam normal itu kisarannya 13 sampai 20 nambahnya berat badan. Kalau dia sudah overweight atau obesitas, maka di situ maksimal hanya 9 kilo penambahan berat badannya. Nah, itu warning gitu. Artinya apa? Harus dibagi gitu. Misal ya, trimester 1 itu ada 3 bulan. Dia harus mencapai 3 kilo lah nambahnya gitu. Kalau misalnya sudah over lebih dari itu, di stop. Maka konsumsi makanannya sudah dikurangi. Yang apa yang dikurangi, Bu? Karbohidrat. Ingat-ingat ya. Bahwa penambahan berat badan itu adalah dietnya di karbohidrat. Bukan diet protein hewani dan protein nabati. Kenapa bukan itu? Karena protein hewani dan nabati itu tetap penting bagi ibu hamil. Makanya kenapa ada diet. Nah, diet di situ itu bukan diet seperti orang yang remaja loh ya. Diet yang dimaksudkan di situ benar, bukan diet remaja. Diet remaja yang nanti dia akan kurus gitu, tidak. Tetapi itu untuk khusus status gizi yang obesitas maupun overweight. Karena obesitas overweight itu beresiko bayi besar. Jika itu tidak dikontrol makanannya selama hamil, maka nanti akan terjadi bayi besar. Kenapa orang obes, orang overweight itu beresiko gitu ke sana? Karena biasanya orang yang overweight, obes itu makannya lahap ya, lebih gitu ya dibandingkan ibu hamil yang pada normal. Maka harus dikontrol gitu. Kalau sudah terbiasa sebelumnya makannya seperti itu terus hamil, makannya tetap kan sulit. Makanya kenapa harus diet? Tetapi diet di sini adalah diet karbo. Termasuk juga di sana adalah diet rendah garam. Kemudian juga rendah garam tetap loh ya, karena tadi ada batasi penggunaan garam, lemak maupun gula. Jadi 3 itu tetap. Ibu hamil yang lain juga tetap, tetapi yang khusus ibu obes itu adalah diet karbohidrat. Jadi dikurangi yang tadinya itu porsinya setengah gitu ya. Kalau khusus untuk ibu obesitas itu biasanya dianjurkannya 1/4 saja. Gitu, tapi bukan dihilangkan ya. Karena tetap komposisi porsi makan tetap harus ada. Yang kalau yang lainnya sampai dia porsinya lebih ya dia harus berkurang. Jadi benar sekali memang ya. Karena status gizi itu penting gitu. Untuk kondisi tertentu seperti obesitas, overweight. Kebalikannya Bu, bagaimana dengan yang status gizinya kurang gitu? Ibu hamil ternyata setelah diukur lila ternyata itu kurang lilanya. Maka di situ makanan yang dikonsumsinya harus lebih malahan. Kalau yang tadi itu dikurangi kan karbonya, kalau ini harus ditambah. Kenapa? Untuk mencapai target bahwa dia itu nambahnya harus lebih. Nambahnya itu harus 16 sampai 20 kalau orang itu kekurangan ya. Kekurangan nutrisi maksudnya. Kenapa Bu kok seperti itu? Karena bayi butuhnya lebih. Kalau dia sendiri saja tidak kekurangan, bagaimana bisa menyuplai bayinya gitu. Jadi seperti itu. Itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Tadi juga ternyata di chat banyak sekali pertanyaan ya, yang tadi belum ada yang belum juga dijawab gitu ya. Nanti akan dijawab juga sambil jalan ya, teman-teman bidan ya. Jadi memang selain daripada pantangan makanan, itu ada beberapa hal yang harus dihindari oleh ibu hamil. Nanti akan dijawab juga di slide kali ini juga gitu. Yang pertama adalah bahwa ibu hamil ini adalah dipersiapkan tidak hanya menyiapkan kondisinya yang sehat, tapi juga bagaimana janinnya juga sehat gitu. Maka dari itu diperlukan fokus utamanya adalah bagaimana membuat kehamilan itu sehat dan janinnya selamat gitu, sehat juga. Karena jangan sampai memang pertumbuhan bagus tapi perkembangannya tidak bagus. Seperti yang tadi disampaikan oleh tadi ya. Ya benar sekali ya, memang jangan sampai nanti ada generasi berikutnya. Karena memang stunting itu Bapak, memang benar, stunting itu salah satu resikonya adalah IQ-nya rendah gitu. Sehingga memang ada disleksia gitu ya. Jadi ada memoriam yang hilang gitu. Ada beberapa kata. Jadi perintahnya itu harus bertahap. Tidak bisa
perintah langsung 3 kali perintah gitu. Ada satu perintah selesai, perintah lagi selesai gitu. Jadi ada kalimat yang hilang gitu, yang di dalam memorinya gitu, karena ada keterbatasan di sana. Secara lihat realnya memang kadang-kadang biasa seperti halnya yang lain gitu. Tetapi ketika pada suatu kita bisa ngetesnya dengan tugas tertentu gitu. Nah, satu yang perlu disiapkan adalah memang di ibu hamil. Kerja berat. Kerja berat di sini itu tidak hanya sekarang itu selalu fokus utamanya. Yang dikatakan kerja berat itu hanya ibu hamil yang bekerja. Hati-hati di sini. Yang dimaksudkan kerja berat di sini itu tidak hanya ibu hamil yang bekerja, tapi juga ibu hamil yang ibu rumah tangga itu juga bisa berpengaruh gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa yang berat itu hanya berapa jam kerja, tetapi kemudian di rumah dia masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga, nah itu yang over gitu. Pekerjaannya memang tidak lebih dari 8 jam, tetapi ketika sampai di rumah, seorang ibu hamil itu tetap melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya, nah itu juga over. Begitu juga dengan ibu rumah tangga, itu harus dilihat dulu, kerjaan harian dari ibu rumah tangga itu seperti apa. Termasuk juga jumlah anak yang diurus ya, karena jumlah anak itu juga berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan selama kegiatan rutin di rumah. Karena itu maka kerja berat di sini itu bisa dibagi gitu. Misalnya kalau di rumah ada keluarga dan lain maka harus dibagi. Kalau tidak diselesaikan bertahap. Jadi khusus ibu hamil itu memang tidak boleh berlebihan gitu. Kemudian merokok, terpapar asap rokok. Jadi merokok iya, memang kenyataannya juga banyak ibu hamil yang tidak ya. Mungkin ada beberapa yang iya. Tetapi yang terpapar asap rokok ini loh yang tidak bisa kita hindari. Ibu hamil sudah tidak merokok, tetapi kawasan rokok yang sampai saat ini masih digalakkan pemerintah kan, bebas rokok, kawasan bebas rokok, tapi kenyataannya merokok itu masih di sekitarnya gitu. Sehingga asap rokok ini, nah di rumah Anda bisa menjelaskan ke ibu hamil bahwa ketika di rumah itu adalah pasangan merokok, maka di sana harus dikasih ruang khusus gitu. Kalau merokok tidak boleh masuk ke area ini gitu. Jadi ibu hamil itu kalau sudah masuk di ruang itu nggak boleh yang merokok itu di situ gitu. Kalau merokok harus keluar, kalau merokok harus di ruang yang mana gitu. Jadi harus ada pengaturan memang ya. Bagaimana Bu dengan yang di angkutan, di bis umum dan sebagainya? Kan tidak semua ibu hamil itu punya kendaraan sendiri gitu. Nah, masker yang saat ini digalakkan pemerintah itu tepat sekali memang. Jadi kita harus meminimalisir paparan asap rokok. Bisa menggunakan masker yang masyarakat sebenarnya sudah familiar sekarang ya, karena gara-gara COVID ya. Tapi sebenarnya itu ada untungnya gitu. Karena ibu-ibu hamil ini kalau dia pakai masker, maka paparan asap rokok, yang terpapar asap rokok ini tidak terjadi gitu. Minimalisir ya paling tidak. Kemudian minum minuman bersoda. Ya, di Indonesia itu memang seperti halnya minuman bersoda macam-macam ya, saya tidak mau menyebutkan merek ya. Nanti dikiranya ini ya menarik pasaran tertentu gitu ya. Intinya adalah minuman bersoda di situ ada minuman yang ketika di situ dituangkan ke gelas maka akan muncul reaksi dari air tersebut gitu ya. Jadi ada itu sangat perlu dibatasi gitu, diminimalisir bahkan mungkin dihilangkan gitu. Kalau misalnya ibu hamil itu sampai ngidam banget harus minum itu, ya minimalisir gitu ya. Kan ada beberapa kasus ibu hamil kalau ngidam macam-macam gitu ya. Nah itu juga hanya 1 sendok saja gitu. Jadi sebisa mungkin itu dihilangkan gitu. Kalau sudah beralkohol ya pastilah ya, karena beralkohol itu ada di situ ada kandungan yang berbahaya buat janin gitu. Jadi minuman-minuman yang beralkohol itu pasti adalah minuman yang membuat dia ketagihan. Kenapa orang yang minum alkohol itu nggak bisa lepas gitu? Karena di dalamnya ada zat nikotin yang dimana di dalamnya nagih. Kalau sudah minum sekali harus gitu. Sulit gitu. Nah, bagaimana kalau itu masuk ke janin? Anda bayangkan bahwa reaksi kimia yang saya sebutkan tadi ya, itu sangat berbahaya. Jamu ya, perlu saya jelaskan di sini ya, bahwa jamu di sini itu perlu dicermati ya. Jamu yang dimaksud di sini adalah banyak sekali sekarang itu jamu-jamu instan. Jadi tidak kita kemudian bilang begini saja ya, tidak boleh minum jamu sama sekali gitu. Kita harus detail di sana. Jamu yang dimaksud di sini adalah jamu-jamu yang instan. Jamu-jamu instan yang bagaimana? Kan sekarang sudah banyak jamu kemasan ya. Kalau zaman dulu jamu-jamu itu diracik sendiri, kemudian diminum oleh ibu hamil. Pertanyaannya adalah racikan yang ada pun, apakah murni itu racikan murni?
kenyataannya yang terjadi di lapangan banyak sekali juga yang jualan jamu itu juga ditambah macam-macam gitu. Jadi yang berbahaya adalah di sini kenapa kok jamu itu dilarang? Itu karena kita tidak bisa mengemas jamu, membuat jamu sendiri bahasanya ya. Misalnya ya, dari orang tua membuatkan kunyit, kemudian membuatkan apa secara sendiri gitu. Atau kemudian jahe digeprek, kemudian diminum hangat gitu. Kalau yang seperti itu disajikan mandiri, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu proses pembuatan yang beredar. Sekarang itu pemerintah lagi sulit untuk mengemas. Bagaimana jamu-jamu yang legal, jamu yang tidak legal sangat sulit. Apalagi kalau jamu itu diedarkan bebas, ya kan? Ke apotek saja sekarang kita itu bisa ngomong, saya ingin ini gitu, saya mengeluh ini, langsung dikasih, ya kan? Kalau dulu mungkin harus pemeriksaan kesehatan, harus resep dokter. Nah, maka disarankan adalah jamu yang dimaksudkan jangan minum jamu saja. Daripada kita tidak tahu komposisi yang sebenarnya dari racikan jamu itu, saset yang ada di jamu itu lebih baik tidak. Kalau memang mau menggunakan jamu pun buat aja gitu. Dari bahan alamiah yang ada. Jadi kalau menggunakannya tadi ada pertanyaan juga di sana. Kalau membuat sendiri Bu, kunyit, ditumbuk dan sebagainya tidak masalah. Yang dimaksud di sini adalah jamu itu kita seringkali orang sekarang itu kan mau repot ya, mau sulit gitu ya. Maksudnya itu kalau mau minum apa-apa sekarang itu mau buat sendiri itu kok kayaknya sangat sulit ya. Maunya kan instan gitu ya. Beli racikan, saset, kemudian dibuat. Nah, khusus ibu hamil jangan seperti itu maksud saya ya. Bahwa di sini Anda punya peranan ke janin juga, bukan hanya kesukaan Anda, tapi Anda harus juga mengerti bahwa itu janin juga ikut merasakan gitu. Kemudian tidur terlentang. Jadi tidur terlentang di sini memang diupayakan adalah di sini tidur terlentang itu tidak bolehnya, ini yang tidak boleh ya, lebih dari 10 menit ya. Tidur terlentang efeknya adalah kita jelaskan secara biologis manusia ya, bahwa secara anatomis tubuh ibu hamil itu akan mengalami perubahan anatomis tubuh gitu. Dari yang sebelum hamil menjadi hamil. Salah satunya adalah karena kondisi dari kehamilan, maka di situ ketika ibu hamil tidur terlentang, maka ada bagian yang tertekan di sana. Semakin besar kehamilan, maka semakin menekan. Apa yang tertekan di sana? Maka di situ ada rongga di sana, diafragma yang tertekan. Jadi nafasnya tidak teratur, nafasnya jadi sesak. Nah, terlentang itu kalau sudah lebih dari 10 menit, maka dia akan berefek gitu. Jadi kalau kita itu tidur miring kiri, capek, terlentang dulu sebentar, genti lagi, miring kiri lagi gitu maksudnya. Jadi itu hanya peralihan terlentang itu. Jadi bukan terlentang terus gitu nih kalau tidur. Karena nanti akan tertekan di situ. Dan akan bernafasnya akan nggak lancar. Kalau sudah oksigennya tidak lancar, maka efeknya apa? Ya ke janin juga tidak lancar. Oksigen yang dihirup oleh ibu akan dihirup oleh janin. Kalau oksigennya tidak lancar, maka janin juga akan merasakan tidak lancar gitu. Nah, itu maksudnya di sana. Jadi terlentang, tadi kan ada juga ya, saya baca di chat ada juga yang ingin menanyakan tentang tidur terlentang ya. Makanya kenapa sekarang persalinan tidak boleh litotomi atau terlentang, tetapi disarankan setengah duduk karena posisi tidur terlentang itu bisa menyebabkan ibu oksigennya terhambat. Dan ketika persalinan oksigen terhambat, maka akan membuat ibu jadi kekuatan mengejarnya berkurang gitu. Begitu juga saat hamil. Jadi makanya kenapa kalau terlentang pun maka kepala harus lebih tinggi gitu. Jadi nafas biar agak berkurang ya, berkurang yang sesaknya tadi loh gitu. Karena rongga terbuka gitu. Kemudian minum obat tanpa resep. Nah, ini termasuk salah satunya di dalamnya ya, termasuk obat di situ ya kosmetik itu termasuk di dalamnya. Obat-obatan bebas juga. Kenapa kok saya mengatakan ini? Karena banyak sekali yang terjadi di masyarakat ya. Ketika dia datang ke apotek misalnya, mau beli obat sakit kepala gitu. Padahal ini kondisi hamil, yang dibelikan ini kondisi hamil, yang beli misalnya pasangannya atau anaknya gitu, mau beli obat gitu buat ibu sakit kepala. Padahal kondisinya hamil. Karena tanpa resep dokter, secara otomatis apotek tidak tahu bahwa itu untuk ibu hamil ternyata. Ada beberapa apotek yang menanyakan biasanya, tapi ada juga yang tidak.
ini yang beli sakit kepala ini untuk Anda, apa untuk ibu Anda yang hamil atau ibu Anda yang apa? Tanya gitu. Tapi kan ada beberapa yang tidak. Nah, oleh sebab itu maka semua obat apapun yang diminum oleh ibu hamil harus dengan resep. Di sini nggak harus dokter. Sekarang kan bisa juga bidan ya kan. Sekarang bisa juga. Jadi semua nakes itu sekarang ketika periksa hamil kan boleh memberi stres berlebihan. Kondisi saat ini, COVID maupun tidak COVID, ibu hamil itu memang rentan mengalami stres. Selain bawaan dari hormon, jadi hormon hamil itu benar sekali memang ya. Secara fisiologis ketika Anda belajar fisiologi kehamilan, itu ada yang namanya hormon di sana ya. Jadi ada hormon relaksin. Hormon relaksin itu adalah hormon tidak stres, anti stres gitu. Jadi kalau ibu hamil itu stres, maka yang muncul adalah hormon stres. Untuk biar tidak stres, maka harus mengeluarkan hormon relaxing tadi. Bagaimana mengeluarkannya? Menetralkan ibu. Jadi kondisi psikologisnya harus netral gitu. Harus tenang. Banyak cara sekarang ibu hamil. Bisa bisa ikut yoga, bisa juga menenangkan diri. Dan yang tahu siapa sih seperti itu? Diri ibu masing-masing sebenarnya. Apa yang cocok buat kita sebagai nakes itu belum tentu cocok buat ibu hamil. Jadi ketika Anda menyarankan, tanyakan ke ibu. Biasanya ibu kalau tenang itu ibu ngapain gitu. Ada beberapa kasus juga ibu hamil itu tenang kalau dia sudah jalan-jalan ke mall. Ya kan ya? Saya itu kalau stres, kalau ke mall itu sudah nggak stres lagi. Tapi stres lagi kalau menginginkan apa-apa terus nggak bisa beli gitu. Nah itu ya jangan ke sana berarti ya. Itu malah stres kalau misalnya ada barang yang nggak bisa dibeli gitu. Jadi kita sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan harus menanyakan ke ibu, apa yang membuat ibu tenang gitu. Apa yang membuat ibu itu bisa terkurangi stresnya. Kalau dia bisa cerita ya Anda dengarkan cerita gitu ya. Jadi banyak macam-macam. Oke kita bisa lanjut next. Next mungkin bisa ke yang lain. Sudah terganti Ibu slide-nya? Oh, atau belum? Kok belum ya? Belum terganti ya? Baik, sebentar saya coba dulu ya. Iya. Ini mumpung sambil nunggu. Sudah terlihat Ibu? Oh, kok belum ya? Oh ya, sudah ya. Oke ya. Perawatan payudara ya. Jadi ini perlu saya tegaskan bahwa selama hamil itu memang secara fisiologis kebersihan itu juga harus tetap bisa dijaga. Jadi jangan sampai ketika konsumsi itu dipenuhi, kemudian apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dilakukan, tapi lupa bahwa kebersihan pada saat hamil itu juga perlu dijaga. Tidak secara signifikan memang menyebabkan kematian. Tetapi sebenarnya ketika kebersihan itu tidak dijaga, maka menyebabkan infeksi, dan infeksi nanti juga bisa berakibat ke kondisi komplikasi ibu hamil gitu. Jadi memang tidak langsung ya, kalau orang kemudian ibu hamil jarang mandi misalnya ya, atau mungkin tidak mau membersihkan payudaranya terus nanti langsung sakit dan meninggal, tidak seperti itu juga gitu. Tetapi perlu diingat bahwa seorang ibu hamil nanti adalah persiapan untuk menyusui gitu. Maka poin utama yang di perawatan kehamilan yang penting juga adalah perawatan payudara. Anda tentu kok hilang ya ininya ya. Share screen-nya hilang. Sudah terlihat Ibu, tadi error soalnya. Oh iya. Yang lainnya bisa terlihat ya? Terlihat, Bu. Oh ya, di perawatan payudara ya. Jadi perawatan payudara di sini itu adalah bagaimana upaya dari ibu hamil yang nantinya kalau sudah melahirkan bisa siap untuk menyusui gitu. Arahnya ke sana. Karena stunting itu juga bisa terjadi nanti kalau hamilnya tidak sesuai, hamil sudah sesuai. Tapi nanti ternyata ketika bayi ASI-nya tidak keluar lancar. Nah, itu juga bisa bermasalah di stunting gitu. Jadi perawatan payudara ini butuhnya untuk itu, untuk persiapan menyusui gitu. Jadi pertama kali ketika kita mau merawat payudara saat hamil, itu memang yang utama adalah pemanasan dulu di sana. Pemanasan di sini bukan seperti senam kalau pemanasan ya. Maksudnya adalah bagaimana di sini itu payudara itu tidak kaget pada saat mau kita pijat, pada saat mau kita sentuh gitu. Jadi dia harus dihangatkan dulu dengan handuk gitu.
Jadi handuk itu dihangatkan dengan handuk dicelupkan ke air hangat, kemudian diperas, jangan sampai basah ya, karena nanti kalau basah itu tidak nyaman gitu pada saat membersihkan. Jadi yang ini aja dulu. Itu untuk gunanya untuk mengkompres gitu. Jadi kita taruh di payudara selama 2 menit, bisa 4 sampai 5 kali boleh gitu ya. Jadi 2 menit dilepas, kasih air hangat lagi, ditaruh lagi sampai 4 sampai 5 kali gitu. Kemudian barulah mulai pemijatan. Nah, pemijatan di sini dimulai dulu gitu. Dimulai dulu dari mana gitu. Jadi ini ada siklus ya. Jadi ini siklus, bagaimana siklusnya, kita mau mulai dari mana dulu. Jadi payudara itu kalau kita ingin memijat ya, itu ya dari ujung dulu gini. Jadi tidak langsung tiba-tiba terus dipencet gitu ya. Jadi dia harus adaptasi dulu gitu. Setelah dikompres hangat, kemudian kita dari ujung dulu. Anda raba, memutar sampai masuk ke ketiak gitu ya. Ini ketiak, yang terakhir ini ketiaknya. Jadi dari mulai tengah dulu sini melingkar sampailah ke arah ketiak gitu. Jadi 2 tangan gitu ya. Kemudian barulah masuk ke puting. Jadi ke areola sampai kemudian puting. Gunanya adalah ingin menonjolkan puting, terutama puting-puting yang tenggelam. Ada beberapa ibu hamil, wanita ya, tidak hanya ibu hamil, itu yang dari sekarang itu putingnya sudah tenggelam gitu. Nah, saat hamil itu diupayakan agar putingnya ini muncul. Dan sampai nanti kalau menyusui kok putingnya tidak muncul kan bayi sulit untuk menghisap. Nah, itu maksudnya ya. Tetapi perawatan payudara ini tidak boleh berlebihan. Jadi hanya sekali saja ditarik gitu terus selesai. Itu saja dianjurkannya setiap minggu saja. Sekali paling tidak setiap minggu sekali. Tidak terus setiap saat perawatan payudara terus gitu. Itu juga enggak bagus. Terutama yang tidak boleh pada saat perawatan payudara yang seperti ini adalah ketika trimester 3. Ingat-ingat ya. Bahwa trimester 3 itu sudah mulai muncul Braxton Hicks atau kontraksi palsu ya. Jadi kalau dirangsang dengan cara puting ditarik, maka nanti akan berefek kontraksi. Jadi hati-hati di sana. Jadi ini sudah berkurang gitu. Jadi bersihkan biasa saja, tidak perlu putingnya ditarik kalau untuk trimester 3. Next ya. Pakaian ibu hamil. Pakaian yang bagaimana gitu ya. Jadi pakaian seperti halnya biasa pada saat orang hamil itu berpakaian. Tetapi kenapa sih hamil itu harus diatur gitu? Karena kehamilan itu kondisi khusus. Jadi makanya kenapa harus menggunakan pakaian yang sesuai. Yang sesuai itu tidak mahalnya, tidak kemudian bagusnya, tetapi yang penting adalah dia harusnya longgar, bersih gitu. Utamakan memang bahan katun biar adem gitu. Kemudian tidak ketat ya. Jadi ada beberapa yang suka ketat-ketat, nyepret gitu ya. Stocking juga nyepret ya, kalau pada saat hamil ya longgar saja dulu sementara. Bra juga gitu, harus yang menyokong payudara. Jadi tidak perlu menggunakan bra yang ada kawatnya ya. Kalau nanti punya bra yang ada kawatnya kan bisa disobek di samping, diambil kawatnya. Jadi Anda bisa mensiasati, nggak harus juga beli lagi ya. Jadi ibu bisa diajari gitu, oh ini saya sudah terlanjur koleksi bra saya itu kok ada kawatnya ya. Ya disobek di ujung sedikit, diambil kawatnya. Karena sebenarnya nggak ibu hamil saja. Dewasa dan lain-lain juga beresiko loh kalau itu menggunakan. Karena kawat itu bisa, kayak pisau itu loh, bisa naik ya, bisa berwarna lain gitu. Nah itu berbahaya juga bagi payudara gitu. Penggunaan sepatu sandal juga upayakan yang tidak hak tinggi gitu. Jadi harus hak pendek atau trepes lah. Kalau nggak bisa trepes ya hak pendek gitu. Kemudian celana dalam ya wajib ini yang penting sekali ya, pakaian dalam ini ya. Paling tidak itu harus ganti 2 kali. Terutama khusus ibu hamil yang keputihan, maka harus lebih sering mengganti. Ketika sudah basah langsung diganti. Tidak perlu berapa kalinya. Anda kan setiap ibu hamil itu sudah bisa merasakan. Kalau dia sudah basah ya diganti gitu. Karena nanti akan berefek pada infeksi jalan lahir. Nah, itu juga nanti berbahaya juga saat persalinan gitu. Next ya. Posisi tubuh ya. Jadi posisi tubuh saat beraktivitas. Ingat bahwa ibu hamil itu body mekanik, cara duduk, berdiri itu memang harus diatur.
Jadi beda dengan orang yang tidak hamil. Jadi tidak boleh membungkuk ke depan, harus lurus gitu ya. Jadi seperti itu. Duduk juga gitu, kakinya harus ada sandarannya, tidak boleh menggantung. Next. Posisi tidur, diupayakan miring ya. Tadi yang seperti disampaikan di awal, jangan tidurnya terlentang. Tidur diupayakannya kalau siang itu 1-2 jam, kalau malam 7-8 jam minimal. Kalau tidak bisa tidur siang bagaimana Bu? Terutama ibu-ibu yang bekerja kan kadang tidak bisa tidur siang ya. Maka bisa diganti malamnya. Jadi yang awalnya malamnya itu 7 jam bisa 8 jam atau 9 jam. Nah, seperti itu. Itu penting. Jadi harus disampaikan jamnya, dihitung. Tadi saya sudah siang tidur setengah jam, tidur lagi setengah jam gitu. Next. Nah, ini stimulasi ya. Bisa diklik yang stimulasi Bu. Di gambar itu ada videonya. Nah, Oh, yes. tidak ada di sini, Bu. Sebentar saya buka ya. Oh ya. Nah, stimulasi ya. Ini juga penting Anda sampaikan ke ibu hamil ya, bahwa yang merangsang ya. Bahwa stimulasi pada ibu hamil itu penting sekali. Mulai kapan? 16 minggu itu. Kenapa sih kok 16 minggu itu penting? Anda bisa sambil melihat videonya, saya juga bisa sambil menjelaskan gitu. Jadi di 16 minggu itu si bayi sudah bisa merasakan jelas suara, kemudian rabaan atau mungkin elusan ibu hamil, kemudian ada tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan di luar. Nah, itu sudah bisa merasakan. Makanya diawali dengan menendang gitu. Jadi kalau ini hasil USG ya itu ya. Kalau Anda melakukan rangsangan menganjurkan ke ibu hamil atau ibu hamil itu sendiri, maka bisa dimulai dari 16 minggu. Kemudian 24 minggu. Kemudian nanti bisa sampai indera itu bekerja, itu bisa memulai untuk merasakan itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika ibu hamil itu stres, maka bayi nggak merasakan. Tidak. Bayi itu merasakan. Anda bisa lihat itu. Dia sudah mulai mengenal ASI kan? Dari ketuban. Air ketuban itu sudah mulai dirasakan gitu. Dicicipin ya cairannya gitu. Dia bisa mendengarkan dengan jelas. Jadi hati-hati pada saat Anda meraba dan menyampaikan sesuatu ya. Sugestikan yang positif itu. Jadi kalau kita ngelus-ngelus perut ibu, bidan juga gitu kalau pada saat Anda meriksa gitu, itu harus belayannya ke perut ibu juga hati-hati gitu. Karena pada saat itu si bayi sudah merasakan, sudah bisa mendengar dengan tepat, sudah bisa merasakan. Sampai nanti kapan? Sampai usia kehamilannya 40, itu sudah berkembang gitu. Gitu. Sampai nanti dia terus berkembang dan akhirnya di 40 minggu. Nah, di 40 minggu itulah nanti dia akan siap lahir. Udah Bu, karena mengingat waktu ya, nanti enggak diskusinya enggak ini. Oke, bisa ke slide. Suara apa yang paling pas untuk diperdengarkan gitu ya? Itu yang perlu Anda bisa jelaskan ke ibu hamil. Bahwa suara yang bisa diperdengarkan itu yang utama adalah suara ibu dan ayah janin. Ibu terutama karena dia yang terkait langsung dengan janin. Makanya kenapa dikatakan ikatan batin itu sebenarnya sudah terbentuk sejak hamil. Bukan pada saat lahir baru terbentuk. Sejak hamil si ibu itu sudah bisa membangun ikatan batin. Mengelus perutnya sambil menyampaikan yang positif-positif. Jadi jangan malah curhat yang nggak enak ya. Bayinya kan dengar itu ya. Jadi yang bagus-bagus. Bisa juga didengarkan murotal Al-Quran untuk yang beragama Islam ya. Untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bisa mendengarkan dengan musik yang menenangkan seperti musik klasik. Surat-surat pilihan yang di Al-Quran bisa menggunakan surat Yusuf, Maryam, Ar-Rahman. Itu diperdengarkan berulang-ulang gitu. Jadi bisa menggunakan ini ya, earphone ditaruh di perut ibu, bisa menggunakan headset gitu ditaruh di perut ibu, bisa menggunakan
HP, tapi HP jangan ditempelkan langsung di perut ibu, tapi dengarkan di sebelah gitu, dan agak keras gitu. Jadi jangan langsung ditempelkan, karena ada di situ kan ada vibrasi ya. Itu juga sudah diteliti tidak baik gitu, kalau itu langsung menempel di kulit ibu. Oke, lanjut Bu. Kalau mengalami sesuatu, maka segeralah datang ke puskesmas. Tanda bahayanya itu Anda semua sudah pernah dijelaskan mungkin ya, tapi bisa saya jelaskan ulang bahwa kalau sudah mengalami tanda bahaya maka harus secepatnya datang ke puskesmas, dokter bidan setempat gitu. Jadi kalau ibu hamil itu ngeluarin apapun dari jalan lahir, merasakan apapun, lebih baik datang ke tenaga kesehatan. Termasuk janin dirasa kurang bergerak, ini hati-hati ya. Ajari ibu untuk merasakan gerakan janin. Kapan saat merasakan gerakan janin? Sambil duduk, sambil tiduran, tidak boleh sambil jalan. Terus dihitung gerakannya. Itu nanti akan berakibat perhitungan yang salah. Karena gerakan kita juga dihitung. Jadi gerakan janin itu harus dihitung gitu. Jadi harus dirasakan paling tidak dalam sehari itu dia bergerak 10 kali gitu. Ada beberapa literatur yang mengatakan harus 20 kali paling tidak gitu. Dan itu tidak langsung ya teman-teman. Jadi Anda tidak bisa gini, pada saat ngitung kok geraknya cuma 2 kali, tidak dalam sehari. Jadi oh ini 2 kali, nanti dihitung lagi berapa kali dan seterusnya. Oke, next. Nah, masalah lain dalam kehamilan, ini penting juga untuk dilihat. Bahwa ketika seorang ibu itu hamil, maka dia harus bisa mengenali, oh ini hamil saya bermasalah, oh ini hamil saya tidak gitu. Rata-rata kan biasanya kalau ada ibu hamil batuk kan dianggap biasa. Anda harus mencermati itu, bahwa masyarakat kita itu masih merasa bahwa kalau hamil itu ya biasa saja lah, kalau batuk, kalau demam gitu. Nanti juga hilang dengan sendirinya, bawaan bayi, kadang-kadang seperti itu kan. Anda harus mengingatkan bahwa masalah 6 ini itu harus betul-betul diamati oleh ibu. Kalau merasakan, keluarga melihat, maka harus secepatnya dibawa ke bidan, ke dokter, ataupun ke puskesmas. Jadi kalau sudah demam, menggigil, berkeringat, apalagi kalau sudah keluar sesuatu dari jalan lahir, sesuatu itu bisa cairan, bisa darah, atau bisa juga batuk yang nggak sembuh-sembuh, jantung berdebar-debar, diare, sulit tidur, itu juga termasuk. Karena ibu hamil itu harus banyak istirahat. Kalau sampai dia kesulitan tidur malam, makanya di era sekarang HP itu seharusnya untuk ibu hamil, kalau sudah malam HP di silent saja. Karena kalau sampai HP itu masih ya nggak tidurnya bukan karena sulit tidur, karena baca WA kebablasan ya. Karena baca Facebook kebablasan gitu kan. Next. Nah, slide terakhir ini ya. Oh, masih ada satu lagi nanti ya. Terus terakhir ditutup mungkin nanti tanya jawab gitu ya. Karena ini sifatnya kuliah pakar, jadi kita ini saja ya, sesuai topiknya, maka nanti bisa bertanya, mungkin bisa juga di luar itu gitu. Jadi persiapan persalinan ini biasa dikenal dengan P4K. Jadi ini semua harus disiapkan di awal ya. Biasanya orang-orang bilang pamali Bu kalau ini disiapkan. Di kesehatan tidak ada pamali. Tapi kalau masyarakat mengenal bahwa itu pamali, maka sebelum persalinan wajib disiapkan. Sekurang-kurangnya paling tidak maksimal itu TN3 harus sudah mulai siap ini semua. Itu maksudnya ya. Oke, next. Terakhir ini ya, bahwa Anda juga harus mengajarkan. Banyak sekali ibu hamil yang tidak tahu apa sih tanda awal kalau orang mau melahirkan. Yang terjadi di lapangan biasanya keluar ketuban nggak ngerti bahwa itu air ketuban. Kenapa kok seperti itu? Karena seringkali ibu hamil itu kencing tidak terasa, ya kan? Sering kencing, bangun tidur ternyata dikiranya ketuban, ternyata air kencing. Nah, maka Anda harus mengajari mana yang air kencing, mana yang air ketuban. Air ketuban itu yang ciri-cirinya bagaimana, air kencing yang ciri-cirinya bagaimana. Jadi dari warna itu saja sudah bisa terlihat. Kalau air kencing itu pasti agak keruh gitu dan agak kekuningan. Kalau air ketuban dia jernih, baunya juga sudah terlihat.
Jadi baunya asam kalau ini ya, kalau dia air kencing ya. Kalau air ketuban itu sebenarnya kalau dilihat di kertas laksmus itu basah. Makanya kalau kita bau itu baunya kadang tidak terlalu, dia menyengat, kadang-kadang agak amis gitu, anyir ya, rasanya kayak amis gitu. Jadi itu harus diajarkan sehingga tidak terjadi, oh ini air kencing ini, nggak usah lah ke tenaga kesehatan gitu. Nah, mules-mules yang bagaimana itu? Yang teratur, yang semakin sering dan semakin lama. Jadi kalau kita itu ngecek, ngajari ibu ngecek, ini kontraksi atau tidak gitu ya. Ibu duduk, tangannya disentuhkan ke perutnya, terasa mules-mules gitu ya. Nah itu sering, terus tambah lama, tambah sering gitu. Nah itu berarti sudah mulai tanda awal persalinan. Jangan terus kemudian nunggu ini dulu, keluar lendir. Kalau sudah keluar darah, baru ke tenaga kesehatan. Ini banyak sekali terlambat gitu, terjadi terlambat gara-gara itu. Nyampe ke tenaga kesehatan ternyata sudah perdarahan dan seterusnya. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Bu ini ada persalinan, ada video persalinan. Terakhir kita tutup dengan nonton video persalinan ya. Enggak, di sebelumnya itu. Nah itu, diklik itu. Ya itu saat bayi lahir itu. Nah ini karena ini untuk umum ya teman-teman yang calon bidan, yang juga ada juga yang umum, bahwa kalau kita itu menemukan pasien 40 minggu, HPL, sudah HPL-nya kok belum lahir, itu memang rata-rata 5% saja yang lahirnya pas di HPL. Yang selebihnya itu dia bisa maju 2 minggu, mundur 2 minggu. Jadi jangan meminta dia datang itu hanya pada saat HPL, tapi ajarkan tanda-tanda persalinan tadi. Kalau sudah diajarkan tanda-tanda persalinan, kok sudah ngalamin, meskipun 2 minggu sebelumnya persalinan, ya itu bisa jadi persalinan. Nah ini seperti ini ya. Jadi kalau kita lahiran normal itu, bayi secara otomatis dia akan keluar dengan sendirinya kan. Jadi kalau normal itu bayi itu secara otomatis mengikuti jalan lahir seperti ini. Dia akan keluar dengan sendirinya gitu. Pada saat itulah peranan bidan dimulai tidak hanya untuk ibu, tetapi untuk ke bayi dan ke ibu nifasnya. Jadi pada saat itu ibu sudah tidak ada ini ya, karena sudah diputus tali pusatnya, berarti sudah selesai. Apa yang dimakan ibu akhirnya nanti lewat ASI, bukan lagi lewat tali pusat. Jadi kalau nanti sudah bayi lahir, maka nanti itu sudah ini ya, sudah selesai tugas ibu di janin. Akan masuk di babak baru di mana ibu itu berperan sebagai ibu menyusui. Bagaimana caranya agar terpenuhi ASI-nya gitu. Nah disitulah maka kelahiran itu sangat penting ya. Maka yang tadi saya katakan, kalau ibu itu tidak dikelola dengan baik, maka janin yang lahir ini Anda bayangkan, janin lahir ini, terus kemudian janin ini mengalami stunting coba. Maka generasi penerusnya juga akan bermasalah kan? Maka dari itu penting sekali bahwa perawatan kehamilan yang saya sampaikan tadi harus benar-benar ditepati gitu. Sehingga nantinya bayi lahir sempurna, sistem sarafnya terbentuk dengan sempurna, alat pencernaannya juga sempurna, jantungnya berdetak dengan sempurna, dan nanti endingnya bayi lahir dengan normal. Saat remaja dia hidup dengan remaja yang tidak stunting. Saat nanti dia jadi ibu hamil, maka dia akan normal juga gitu. Dan akhirnya kita sebagai tenaga kesehatan bisa dengan lega bahwa generasi yang dilahirkan adalah generasi yang sehat gitu. Oh iya ya, terakhir ya, bahwa perawatan kehamilan ini sebenarnya sudah ada aplikasinya ya. Jadi ada aplikasi Android-nya. Jadi nanti materi-materi yang ada kemudian itu bisa juga sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Yapindo ya, bahwa Yapindo juga nanti ada materi seperti itu gitu. Setiap kehamilan adalah istimewa.
Jadi, saya sangat berharap bahwa stunting itu bisa diupayakan untuk diminimalisir karena kenyataannya masyarakat masih belum paham betul upaya yang dilakukan itu adalah upaya nyata bahwa menghindari stunting itu bisa juga dilakukan mulai dari kehamilan. Tadi ada pertanyaan juga di sana. Apakah stunting itu juga genetik? Iya. Stunting itu juga genetik. Makanya tadi saya katakan ya, kalau janin itu dikelola dengan baik, hamilnya normal, maka bayi yang lahir normal, tidak stunting saat balita. Saat remaja dia tidak stunting. Maka ketika hamil ya bayinya tidak stunting karena tidak ada genetik stunting. Maka dari itu kalau ingin generasi berikutnya tidak ini ya harus diupayakan. Bu, bagaimana yang terlanjur gitu ya? Sudah terlanjur si ibu ini stunting. Berarti kan ada dominan genetik masuk kan ke janinnya. Maka pengelolaan kehamilan yang tepat itu bisa menjadi pencegah. Jadi genetik itu agar tidak muncul gitu. Jadi sebenarnya genetik itu hanya sebagian kecil gitu. Kalau yang terbesar adalah bagaimana pengelolaan nutrisinya, bagaimana pengelolaan istirahatnya, bagaimana pengelolaan stresnya. Jadi ada 3 poin ya di hamil itu. Nutrisi, kemudian istirahat dan aktivitas yang baik, kemudian yang ketiga adalah stres. 3 poin itu penting untuk mencegah stunting di kemudian hari. Jadi kalau ibu hamil itu diupayakan 3 hal itu, maka nantinya akan berjalan kehamilannya normal. Janin yang dilahirkan normal dan tidak ada genetik. Gitu. Ada juga yang bertanya, ya ini kan karena ini sudah, materi sudah saya sampaikan, ini ada pertanyaan lewat chat ya. Jadi biar juga semua juga bisa mendengarkan gitu ya, sebelum nanti akan ada sesi, ini ya Bu ya, ada door prize ya Bu? Iya Ibu, benar ada sesi Ya. door prize nanti. Tapi ternyata ini ada pertanyaan. Mungkin kalau nanti ada yang resen, silakan yang mau nanya langsung gitu ya. Sambil nunggu yang nanya langsung, saya jelaskan juga yang bertanya melalui chat ya. Kasihan juga karena ini ada tadi sudah ngechat dari tadi nih ya. Iya Ibu. Gitu ya. Jadi ada chat mungkin yang dari atas ya Bu. Kasihan nanti kan sudah chat dari atas tapi kok nggak dibaca-baca gitu ya. Boleh kita langsung masuk aja mungkin ke pertanyaan yang pertama. Dari ini Bu, dari Kak Sapna bertanya, apakah sering makan makanan yang pedas ini dapat beresiko pada saat hamil muda? Bagaimana Ibu Ita? Iya, oke ya. Makan makanan yang pedas ya pada saat TM1 ya. Sebenarnya gini, beresikonya itu di apa dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau nutrisi itu adalah di pemenuhan nutrisi baik bagi ibu maupun janin. Nutrisi yang dimaksud adalah yang seimbang, yang sesuai kebutuhan. Kalau makan makanan yang pedas, itu kan berarti yang diutamakan di situ adalah kondisi ibu dulu. Apakah ibunya punya resiko penyakit tertentu yang berkaitan pencernaan atau tidak, itu dulu. Kalau ibu itu memiliki masalah dengan pencernaannya, maka harus dihindari, tidak boleh bahkan sama sekali gitu. Kalau misalnya ibu hamil itu tidak memiliki masalah di pencernaan seperti MA atau tipes atau penyakit-penyakit diare, misalnya kan kalau pedas diare sebelumnya ya, sebelum hamil. Jadi kalau sebelum hamil itu kalau makan pedas sedikit diare atau mungkin tipes atau mungkin MA dan sebagainya, ya maka nggak boleh gitu sama sekali. Tapi kalau misalnya si ibu itu kalau makan seperti itu tidak masalah, itu pun harus dikurangi. Karena itu makanan yang tidak bermanfaat sebenarnya. Ketika ibu makan makanan yang pedas, terus kemudian masuk ke jalan ke peredaran darah dan dikonsumsi lewat tali pusat masuk ke plasenta, itu sebenarnya efeknya bukan di ininya, tapi nutrisinya, kandungan nutrisinya. Kandungan nutrisinya itu tidak tepat. Kalau itu komposisinya lebih banyak yang lomboknya dibandingkan yang nutrisi lainnya gitu. Maksudnya seperti itu. Yang berbahaya adalah ketika si ibu hamil itu adalah punya masalah di pencernaan. Itu yang berbahaya. Secara otomatis ibu akan sakit. Nah, kalau sudah ibu sakit, maka janin akan beresiko sakit. Karena konsumsi makanannya jadi tidak tepat. Seperti itu ya. Jadi bukan kemudian, oh setelah makan itu nanti bayi kepedasan dan seterusnya, tidak. Karena makanan yang masuk ke janin itu sebenarnya adalah nutrisinya. Lewat peredaran darah ibu, masuk ke tali pusat, masuklah ke plasenta.
Itu nutrisi yang diambil, bukan konsumsi langsung utuh gitu. Kalau pedas ikut pedas dan seterusnya, tidak seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Ita atas penjelasannya. Di sini ada yang bertanya lagi dari Kalilis. Beliau bertanya, apakah stunting bisa disembuhkan atau pertumbuhan anak penderita stunting ini bisa kembali normal lagi atau tidak, Ibu? Oh ya, ini ya. Jadi stunting gitu. Makanya kenapa sekarang upaya pemerintah itu di pencegahan bahwa stunting itu kondisi yang dimana sudah terjadi gitu, kasus gitu ya. Dan memang itu tidak sembuh, tidak ya. Jadi apa yang dilakukan ketika sudah terlanjur stunting gitu ya. Jadi memang itu tidak obat untuk, kalau itu ada obat stunting ya mungkin sekarang fokusnya adalah mengobati stunting. Tetapi kenapa sekarang fokusnya mencegah stunting? Karena stunting itu tidak diobati, tetapi diintervensi. Intervensinya apa? Meminimalisir dampak negatif dari stunting gitu. Dampak negatifnya apa, Bu? Di pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau di perkembangan dan pertumbuhan gitu. Jadi dampak negatif dari stuntingnya itu yang diminimalisir atau diintervensi. Jadi stimulasi perkembangannya. Kalau anak normal, stimulasi perkembangannya mungkin hanya cukup ada beberapa tindakan yang dilakukan. Tapi khusus anak stunting harus lebih gitu. Pendekatannya harus lebih dibandingkan anak yang normal. Jadi pengenalan warnanya, kemudian motorik kasar, motorik halus, pendekatannya harus lebih ekstra. Karena dampak dari stunting tadi kan sudah saya sampaikan ya, bahwa IQ-nya rendah. Jadi komunikasi dengan anak stunting itu beda dengan anak yang normal. Jadi dia harus perkata dipenggal gitu. Jadi harus perintah satu persatu gitu. Tidak bisa langsung gitu. Nah itu adalah cara meminimalisir berkepanjangan stuntingnya. Jadi bukan kemudian obat anti stunting, bukan ya. Tetapi intervensi untuk meminimalisir dampak stunting yang dihadapi. Makanya dari itu saya sangat berharap bahwa nakes itu fokus utamanya mencegah tadi. Karena kasihan ya, kalau sudah terlanjur stunting, maka upaya yang bisa dilakukan hanya intervensi. Tidak mengobati agar stunting hilang, bukan. Tapi mengintervensi agar dampaknya tidak semakin memperburuk kondisi dari anak gitu, baik perkembangannya maupun pertumbuhannya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ita atas penjelasannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang sudah memberikan pertanyaannya, nanti bisa dilanjutkan di temu pakar berikutnya ya. Iya, waktunya sudah terbatas. Mohon maaf semuanya ya. Ibu mau bertanya. Oh iya, silakan boleh. Oke, satu aja nih ya. Oke, terakhir ya. Terakhir. Ya, oke, siap. Namanya dulu. Dari mana? Saya gitu ya. Revi Damayanti dari Universitas Al-Hikmah Jepara. Izin bertanya, Ibu, kalau berat badan dan tinggi badan yang kecil itu cara membedakan stunting atau genetik itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Revi untuk pertanyaannya ya. Jadi cara membedakan stunting genetik bagaimana gitu ya. Sebenarnya stunting itu ada perhitungannya ya. Jadi kalau dikatakan oh ini masuk dalam kategori stunting atau tidak gitu. Itu jadi ada perhitungannya. Jadi perhitungannya itu dia menggunakan berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Jadi kalau berat badannya orang tua ya, kalau ini kan katanya tadi pertanyaan genetik. Kan saya juga tidak tahu Bu, apakah orang tua saya ini termasuk stunting atau tidak gitu ya, gitu kan. Karena genetik ini kan kita ngukurnya bagaimana gitu. Nah, maka genetik di sini itu dilihatnya memang dari orang tua. Ketika umur seperti itu, maka di situ dia tingginya harusnya berapa gitu. Ada skala pengukurannya di sana. Jadi dihitungnya juga dengan menggunakan berat badan dan tinggi badan kuadrat. Anaknya dihitung, kemudian dicek dengan buku KIA ya. Jadi ada buku KIA-nya Bu. Perlu saya informasikan bahwa kesehatan ibu, kesehatan janin, bayi itu punya buku KIA namanya. Di buku KIA itu ada skala. Jadi ada apa itu namanya matrik gitu. Jadi kalau umur segini beratnya harus segini. Kalau umur segini beratnya harus segini. Nah, stunting itu ngukurnya dari berat si bayi kemudian dibagi dengan tinggi panjang bayi dikuadratkan. Nanti dilihat dengan umur. Disesuaikan, oh ini termasuk stunting, oh ini tidak gitu. Orang tua juga gitu nantinya ya. Jadi orang tua saya ini termasuk stunting apa tidak gitu. Tapi sebenarnya itu
kenapa sih kok itu di masyarakat itu tidak dianjurkan gitu ya untuk ngecek orang tuanya? Karena jangan sampai kita itu seolah-olah merasa bahwa saya kecil ini karena orang tua saya gitu. Nah itu ya, makanya kenapa yang diajarkan adalah bagaimana agar anak yang stunting ini diupayakan, diintervensi agar tidak stunting gitu. Karena sudah terlanjur, mau diapakan juga sudah terlanjur gitu. Jadi kita anggap saja orang tua itu sudah sesuai gitu. Karena kalau sampai si orang tua itu harus diukur dan seterusnya, itu akan menimbulkan ketidakpercayaan dari anak gitu. Dia akan merasa bahwa saya stunting ini gara-gara orang tua saya juga stunting gitu. Sehingga otomatis yang difokuskan utama adalah balita. Kenapa yang diukur itu hanya balita? Ya balita saja gitu. Jangan sampai balita ini nanti jadi remaja, jadi dewasa, dan akhirnya dia stunting juga gitu. Itu saja yang diupayakan. Karena kalau sudah terlanjur, sudah dewasa, dan ini memang sulit. Karena stunting itu di balita. Perlu diingat bahwa pemeriksaan stunting itu hanya di balita. Balita bisa dicek stunting atau tidaknya gitu. Riwayat dari stuntingnya si orang tua itu juga bisa gitu. Kalau kita mau ngecek ya, ngeceknya adalah gen gitu, kromosom pakainya. Tapi itu kan pemeriksaannya tidak sederhana gitu. Tetapi alangkah baiknya tidak usah saja lah. Kenapa kok kita mau menggali peranan stunting ini dari siapa gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana anak yang stunting ini diintervensi. Terlepas siapapun yang salah setelahnya ya. Gitu. Seperti itu ya Revi ya. Jadi tidaklah perlu juga pemeriksaan lab khusus untuk memeriksa orang tua gennya gitu ya. Tidak perlu juga gitu. Sudah selesai pembahasan di situ sehingga nanti saja kalau dia hamil lagi diupayakan agar kehamilannya berjalan dengan baik gitu saja. Itu sudah. Baik, terima kasih Ibu Ita atas penjelasannya. Untuk Revi sudah paham ya? Sudah, terima kasih Bu Ita. Iya. Baik. Mungkin karena di sini masih banyak pertanyaan yang lainnya, nanti kita lanjutkan lagi di kegiatan temu pakar berikutnya ya. Iya, karena ini waktunya terbatas ya, teman-teman bidan. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pakar ini ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan kuis sebelum Iya kita Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ita atas penjelasannya yang menurut saya ini sangat-sangat lengkap ya dan bermanfaat untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Baik, untuk acara berikutnya nih, yang ditunggu-tunggu nih. Seperti janji kakak sebelumnya ya, karena kita akan ada kuis. Ada beberapa soal yang bisa kalian jawab, dan nantinya kalau misalkan menang, kalian akan mendapatkan pulsa sebesar 100.000. Jadi mungkin siapkan ya. Tolong disiapkan handphonenya. Di sini kakak izin share screen terlebih dahulu. Kalian bisa kunjungi website Kahoot ya. Silakan kakak berikan waktu terlebih dahulu. Mana websitenya? Kahoot. www.kahoot. Atau langsung scan barcode-nya. Di www. Mungkin nanti saya kopikan linknya. Kahoot. IT apa ID? IT. Iya, benar. ID. Iya, benar. Nanti tinggal masukkan ya pin gamenya ya. Silakan, saya tunggu nih. Nah, ayo. Karena di sini maksimal 200 orang ya. Jadi buru-buruan nih. Ayo yang lainnya mungkin. Wah, udah banyak nih yang ikut nih ya. Bu Ita mungkin mau ikut? Ibu Ita kayaknya nggak usah ikut Pak, soalnya ini ada pertanyaan tentang Ibu Ita. Nanti yang menang malah Ibu Ita. nanti yang dapat pulsa nanti Pak. Ayo silakan yang lainnya dipersiapkan. Kok aku nggak bisa ya? Karena menggunakan kartu hadiah voucher untuk pembelian. Dicoba lagi ya. Cara masuknya ada dua. Yang pertama itu melalui website kahoot.it atau menggunakan scan barcode
langsung ke barcode-nya, langsung masuk, lalu tulis nama, kita udah bisa mulai. Ayo, ini masih dikit nih, masih 45 peserta. Di sini sepertinya sudah ada 338 ya, masih banyak. Ayo, silakan yang mau ikut. Aduh, ngomong ini. Lumayan ya, udah dapat ilmu, terus dapat pulsa juga nih kalau misalkan kalian beruntung nih. Ayo, silakan. Mbak, mainan Mungkin Mbak Vina karena waktu sekitar 30 detik lagi kita mulai ya. Ayo teman-teman Iya. semua. Kakak tunggu sampai 30 detik ya. Aduh. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya kunci ya roomnya ya. Kita mulai. Bersiap-siap nih semuanya nih, jangan sampai kelewatan. Nah, untuk soal yang pertama, silakan. Nah, ini pertanyaan tentang Ibu Ita nih. Tadi yang menyimak dari awal pasti bisa jawab nih. nggak bisa masuk. Yang benar ada 23 nih. Kita next ya. Ke soal berikutnya. Nggak bisa masuk linknya, Bu. Oh, banyak yang nggak bisa masuk ya. Iya, Kak. Iya, linknya itu gimana nggak bisa masuk, malah masuknya kayak ke kuis Google. Ya udah, nanti buat teman-teman yang mungkin belum kebagian kuis kali ini bisa ikut kuis berikutnya ya di Temu Pakar berikutnya. Kita next aja nih ke soal berikutnya. Silakan yang sudah di dalam kuisnya dijawab ya. Nah, ini tentang Bu Ita lagi nih. Lima, Ini anak-anak yang U aja harusnya tahu ini ya. 3. Mau jawab Bu Ita. Mau jawab Bu, tapi nggak bisa masuk link. Tapi ada 19 nih yang bener nih. Sepertinya pengikut Ibu Ita banget nih ya. Ya, Soalnya sampai tahu buku-bukunya banget. tahu. Baik, kita next ya. Nah, ayo nih masih dengan Katia ya. Di paling atas nih. Soal nomor 3. Ayo tadi. Yang menyimak tentang iklan yang diberikan oleh Bapak Erwan tadi pasti bisa jawab nih tadi nih. Wah, benar semua ya, rata-rata ya. Berarti hebat banget nih. Teman-teman bidan yang hadir pada hari ini berarti menyimak kegiatannya dengan sangat baik. Betul. Nah, kita next berikutnya. belajar. Posisi Tia ini tergeser ya oleh Kak Ardelia. Baik, untuk soal berikutnya. Ayo, tadi kode gift atau voucher atau referral pada hari ini. Tadi sudah diberikan oleh Bapak Erwan sebelumnya. Wah, masih ada yang salah juga nih. Atau keliru ya kayaknya ya, bingung ya. Mungkin kita lanjut aja next ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir nih.
Ayo silakan. Berapa tinggi Gunung Rinjani? Nih biasanya yang suka naik gunung pasti tahu nih. Ayo, kira-kira berapa? Selamat datang kepada seluruh pengunjung Taman Safari Indonesia 2 Jatim. Demi kesehatan. Nah, jawaban yang benar di 3.726. Kita next. Dikasih Nah, ayo kita lihat nih, siapa nih yang hari ini beruntung untuk mendapatkan pulsa sebesar 100.000 dari kegiatan Temu Pakar kita. Wah, selamat untuk Kak Dewi Kania sebagai pemenang kuis hari ini. Untuk Kak Dewi mungkin nanti bisa bisa hubungin saya untuk memberikan hadiahnya, pulsa sebesar 100.000. Baik, mungkin segini aja untuk kuis hari ini. Nanti kita akan laksanakan kuis-kuis berikutnya di kegiatan Temu Pakar yang akan datang. Tetap dukung Yapindo ya teman-teman semua, biar kegiatannya bisa jalan terus. Ya, selamat untuk pemenang. Terima kasih banyak untuk itu. Baik. Dari mana Bu yang menang tadi? Yang menang Kak Dewi Kania. Di sini ada orangnya? Ada orangnya? Coba biar tahu teman-temannya. Coba ayo. Ayo nyalakan coba. Ada Pak. Coba. Selamat ya Dewi ya. Nanti kamu bisa hubungin kakak ya untuk hadiahnya. Langsung di PM aja nomor telepon. Mungkin sebelum kegiatan kita berakhir di sini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Ita yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan untuk para peserta Zoom juga yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas antusiasnya nih. Dan kita meminta dukungannya juga untuk terus menjadi keluarga dari Yapindo ya. Tetap ikutin terus kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, karena seru banget ya, ada kuis, ada hadiahnya juga. Jadi siapa tahu nanti kalian bisa beruntung di kegiatan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri, di sini saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat bertugas. Saya Vina Amelia selaku moderator kegiatan Temu Pakar pada hari ini menutup acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak. Terima kasih semua ya. Mohon maaf belum bisa dijawab satu-satu di chatnya ya. Ketemu lagi nanti kapan-kapan ya. Indah. Ya Bu.